Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Komen dong biar kekinian, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa support traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 541, subscribe Penatua. Pada hari kedua setelah upacara Tiantai, semua orang di benua dewa hanya membicarakan dua hal. Yang pertama adalah bahwa Tiandi secara pribadi datang ke Tiantai dan ingin membunuh Lin Feng, yang ia anggap sebagai penjahat, dan bahwa ia telah gagal, dan dipaksa untuk pergi. Hal kedua adalah bahwa pada hari kedua setelah upacara akbar Tiantai, kota Xuanyuan mengumumkan bahwa situasi dengan makhluk tak dikenal menjadi sangat tidak stabil. Mereka berada di ujung benua dan mereka berharap bahwa ketiga dinasti dapat mengirim beberapa pembudidaya yang kuat untuk membantu. Kali ini, ketiga dinasti itu sangat tenang. Mereka tidak mengirim siapapun untuk melindungi benua terhadap makhluk tak dikenal. Selain itu, serangan makhluk tak dikenal itu 3 kali lebih kuat daripada di masa lalu. Sebelumnya, 2 atau 3 kaisar yang saleh sudah cukup untuk bertarung melawan makhluk tak dikenal. Kali ini, bahkan dengan selusin kaisar yang saleh, itu adalah pertempuran yang sulit. Pada hari ketiga, evolusi suci langit mengumumkan bahwa jika dinasti kaisar langit tidak mengirim siapapun, mereka juga tidak akan mengirim siapapun, karena Tiandi bertanggung jawab atas keselamatan benua. Namun, setelah semua yang terjadi, orang tidak menganggap Tiandi sama seriusnya seperti sebelumnya. Itu semua karena Lin Feng. Evolusi langit dinasti suci memiliki beberapa penggarap berkumpul di dinasti Kaisar Langit. Namun, gerbang dinasti Kaisar Langit ditutup dan tidak ada yang memperhatikan mereka. Semua orang di benua para dewa sangat marah karena Tiandi selalu berbicara tentang keadilan dan kebajikan. Ia terus melabeli orang sebagai penjahat dan mengatakan mereka tidak ingin melindungi benua. Sekarang benua dewa berada dalam bahaya, tetapi dia tidak mengirim siapapun untuk melindunginya, bukankah itu membuatnya menjadi penjahat? Tiba-tiba, semua orang memanggil Tiandi seorang kriminal. Semua orang mulai membencinya. Ketika Lin Feng mengetahui tentang itu, dia terkejut bagaimana mungkin semua orang mulai menyebut Tiandi seorang kriminal. Meskipun Tiandi tidak berbudi luhur, meskipun ia picik dan keji, ia biasanya melakukan hal-hal dengan benar. Kenapa dia membiarkan hal seperti itu terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan Tiandi? Meskipun kota Xuanyuan kecil, itu memiliki tempat khusus di hati Lin Feng. Dia adalah pemimpin kota Xuanyuan. Jika 3 dinasti tidak mengirim orang untuk melindunginya, Lin Feng akan mengirim orang, bahkan jika dia tahu mereka akan menderita kerugian yang tragis. Lin Feng memanggil Tuan Zunxie dan leluhur Fo, dan mereka berbicara tentang kaisar suci mana yang bisa mereka kirim untuk berurusan dengan makhluk tak dikenal. Lin Feng dan Huang Nu sangat akrab dengan makhluk yang tidak dikenal karena mereka telah berada di kedalaman wilayah Yin. Tapi sebelum dua tuan tiba, seorang murid masuk dan mengatakan kepada Lin Feng bahwa seorang pria parubaya berpakaian hitam sedang mencarinya. Ki iblisnya menakutkan, sepertinya itu adalah Xuanyuan sang iblis kaisar. Lin Feng pergi keluar dan melihat Xuanyuan sang iblis kaisar. Dia berdiri di tangga, tampak muram dan serius saat dia melihat sekeliling. Ketika Lin Feng keluar, Xuanyuan menatapnya. Lin Feng, aku datang ke sini untuk mengambil 3 barang berharga aku kembali. Kamu menemukan Zhenmo? Tanya Lin Feng. Dia terkejut. Xuanyuan tersenyum netral. Dia belum menghilang. Dia bersama aku, berlatih kultivasi. Bagaimana mungkin pewarisku menghilang? Petik 2. Oh begitu. Baiklah, aku akan mendapatkan mereka untuk kamu. Lin Feng mendapat kesan Xuanyuan menyingkirkannya setelah menggunakannya. Dia merasa ditinggalkan. Meskipun itu adalah sesuatu yang hampir normal di dunia kultivasi, Lin Feng masih sedih. Apa yang Xuanyuan pikirkan tentangnya? Lin Feng merasa seperti dia telah ditipu. Lin Feng telah menjadi musuh dengan Tiandi, dan itu sebagian karena Xuanyuan sang kaisar iblis. Sekarang, Lin Feng menyadari bahwa Xuanyuan mungkin tidak peduli padanya, dan bahkan mungkin tidak menganggapnya teman. Lin Feng tidak mengatakan sesuatu yang dangkal. Dia kembali untuk mendapatkan 3 barang berharga, kuali darah, staf iblis, dan tahta Xuanyuan. Kaisar Huang yang saleh membawa singgasana Xuanyuan ke Lin Feng. Jadi sekarang Lin Feng memiliki semua 3 barang berharga. Ia bisa memberikannya kepada Xuanyuan yang bisa memberikannya kepada ahli warisnya yang sebenarnya, Zhenmo. Ketika Tuan Zunxie dan leluhur Fo melihat itu, mereka sedikit terkejut, tetapi Xuanyuan mengabaikan mereka dan Lin Feng. Dia hanya mengambil barang-barang itu dan pergi. Dia bahkan tidak berterima kasih kepada Lin Feng, dan bahkan nyaris tidak meliriknya. Lin Feng mengerti bahwa Xuanyuan tidak tertarik untuk berhubungan dengannya lagi. Betapa menyedihkan. Lin Feng telah melakukan begitu banyak untuknya, ia biasa menyembah dan menganggapnya salah satu pahlawan terbesar di benua itu, dan sekarang, karena Xuanyuan, Tiandi membenci Lin Feng. Mr. Zunxie dan leluhur Fo berjalan ke Lin Feng dan menyaksikan Xuanyuan pergi dari kejauhan. Kedua pria tua itu sedih untuk Lin Feng. Dia mendapatkan apa yang diinginkannya, dan sekarang dia menolakmu, cemooh Godly Emperor Blood.
Lin Feng tidak tahu kapan Godly Emperor Blood telah tiba. Kaisar yang saleh darah hanya tersenyum mengejek. Lin Feng tersenyum masam, tetapi tidak banyak bicara. Dia hanya kecewa dan menyesal. Jika dia tahu Xuan Yuan akan memperlakukannya seperti ini di masa depan, dia tidak akan melakukan banyak hal untuknya. Hanya ada dua penggarap dari lapisan Kaisar Godly ke-8 di benua dewa, salah satu dari mereka ingin membunuhku dan yang lain sekarang menganggapku orang asing. Darah Kaisar yang saleh, bagaimana menurutmu? Bukankah kamu pikir aku mengambil keputusan yang salah? Tanya Lin Feng, mengerutkan kening. Godly Emperor Blood menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Tidak, kamu tidak. Xuan Yuan membuat keputusan yang salah, bukan kamu. Aku pikir dia akan menyesali mereka, kata Kaisar Darah Godly penuh percaya diri. Hei, bocah lelaki, tenangkan dirimu, kamu bukan pewaris aslinya, bahkan jika dia tidak merawatmu lagi, kamu masih memiliki aku, kan? Sebenarnya tidak ada hanya dua pembudidaya lapisan Kaisar Godly ke-8 di benua para dewa. Sayang sekali tentang kuali darah, jika aku memiliki beberapa pil darah lagi, aku akan dapat menerobos ke lapisan Kaisar ke-8 yang saleh dalam waktu 1 bulan. Petik 2. Darah Kaisar yang saleh tampak agak sedih dan tidak bahagia. Dia benar-benar marah pada Xuan Yuan karena tidak peduli dengan Lin Feng lagi sekarang dia telah menggunakannya. Dia telah menggunakan Lin Feng untuk kepentingannya sendiri dan untuk melindungi pewaris aslinya, Zhenmo. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia sedikit terkejut. Sueran baru saja pulih, tetapi dia sudah memiliki kekuatan atas lapisan Kaisar Ketuhanan yang ke-7. Sekarang dia bilang dia bisa dengan cepat menerobos ke lapisan Kaisar Godly ke-8. Dia benar-benar binatang buas. Mr. Zunxie dan Ancestor Vo juga terkejut. Mereka juga memiliki kekuatan puncak dari lapisan Kaisar yang Ketuhanan yang ke-7, tetapi mereka tahu bahwa menembus ke lapisan Kaisar yang ke-7 yang saleh itu tidak mudah. Cara Sueran berbicara, sepertinya sangat mudah, seolah-olah dia berbicara tentang sesuatu yang normal. Terpujilah Buddha, kamu akan menjadi kaisar tertinggi ketuhanan yang ketiga, Sueran. Memuji leluhur Vo, menyatukan kedua telapak tangannya, sebelum kembali ke tiantai. Mr. Zunxie tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengangguk pada Godly Emperor Blood dan kemudian pergi bersama Ancestor Vo. Godly Emperor Blood dan Lin Feng sendirian bersama. Lin Feng tersenyum dan mengeluarkan 10 pil darah dari lengan bajunya pada saat itu. Mereka semua berwarna merah cerah. Setidaknya itu adalah pil darah level 5. Darah Kaisar yang saleh sangat gembira. Dia mengambil pil darah dan berkata, bocah kecil, di mana kamu mendapatkannya? Hehe, penggerutu tua, ketika Xuan Yuan memintaku untuk memberinya kuali darah kembali, aku membuat lagi. Kamu benar-benar berpikir aku tidak punya pil darah lagi. Aku akan bodoh jika aku tidak membuat lagi. Gunakan mereka. Jika kamu pikir itu tidak cukup, pergi ke Huang Nu, Meng Qing, Huo Wu, dan King Feng, mereka juga memiliki beberapa pil darah. Hei, bersyukurlah sedikit. Lin Feng bahkan tidak selesai berbicara ketika Godly Emperor Blood sudah melarikan diri secepat yang dia bisa. Ketika Lin Feng melihat itu, dia sedikit marah. Darah Kaisar yang saleh mungkin pergi ke Huang Nu, King Feng, dan yang lainnya untuk mendapatkan beberapa pil darah. Orang tua yang serakah, pikir Lin Feng. Haha, nak. Ketika aku menerobos ke lapisan Kaisar Godly ke-8, aku akan memberi kamu senjata kekaisaran tertinggi yang agung, kami tidak membutuhkan Xuan Yuan. Petik 2. Lin Feng hendak kembali ke istana ketika dia mendengar Godly Emperor Blood tertawa dengan sepenuh hati. Ketika dia mendengar itu, dia tersenyum, tetapi dia tidak menganggap Godly Emperor Blood terlalu serius. 542, Subscribe Penatua. Ketika Tiantai secara resmi diciptakan, banyak orang kuat datang dan melamar menjadi murid di Tiantai. Tiantai perlu berkembang, jadi mereka merekrut beberapa dari mereka. Para tetua Tiantai bertanggung jawab atas perekrutan tersebut. Mengenai situasi di kota Xuan Yuan, Lin Feng tidak mengirim siapapun karena Zhenmo telah menggantikannya sebagai pemimpin kota Xuan Yuan. Xuan Yuan secara pribadi menjadikan Zhenmo pemimpin baru kota Xuan Yuan. Selain itu, Xuan Yuan juga membawa sekitar 20 kaisar yang saleh ke kota Xuan Yuan, tidak ada yang tahu di mana ia menemukan mereka. Lin Feng mengerti mengapa dinasti Kaisar Surgawi tidak mengirim kultivator yang kuat di sana, dan mengapa evolusi suci dinasti suci dan dinasti naga ibu kota naga juga tidak mengirim siapapun. Zhenmo sekarang bertugas melindungi kota Xuan Yuan, dan jika dia tidak melakukannya, reputasinya akan benar-benar hancur. Berpikir tentang itu, Lin Feng tidak sedih lagi, ada banyak hal yang sulit dijelaskan. Xuan Yuan telah menggunakannya, dan sekarang dia fokus pada Zhenmo. Fakta bahwa Zhenmo telah menjadi pemimpin baru kota Xuan Yuan mengguncang benua. Mantan pemimpin itu adalah Lin Feng, dan sekarang Lin Feng sudah terkenal. Banyak orang berpikir aneh bahwa Lin Feng bukan lagi pemimpin di sana. Orang-orang mengerti bahwa Zhenmo adalah pewaris sejati Xuan Yuan. Dia juga bertugas melindungi kota Xuan Yuan. 3 hari setelah dia menjadi pemimpin, tidak ada lagi makhluk yang tidak dikenal. Dia telah membersihkan area untuk ratusan li di wilayah Yin. Banyak orang kagum dan mulai memikirkan Zhenmo.
Setengah hari kemudian, Zenmo sama terkenalnya dengan Sima Yan, Lin Feng, dan lainnya. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia tersenyum dengan sadar. Seperti yang diharapkan, memiliki seseorang untuk diandalkan itu hebat. Dia juga mendapat manfaat dari bantuan pembudidaya yang luar biasa, dan tanpa Ancestor Kong, dia tidak akan kembali, dia masih akan mati. Butuh beberapa saat baginya untuk menjadi terkenal. Tapi Zenmo menjadi terkenal hanya dalam beberapa hari dengan bantuan Xuan Yuan sang Kaisar Iblis. Semua orang berbeda. Tian Fan tidak merasa aman. Dia tidak bisa berbuat banyak terhadap Lin Feng lagi. Sekarang setelah Zenmo, murid Xuan Yuan, bangkit, Tian Fan benar-benar khawatir. 6 bulan sebelumnya, dia menganggap dirinya sebagai pembudidaya muda yang paling luar biasa di benua, tetapi sekarang, segalanya telah berubah, begitu banyak orang mulai naik dengan tiba-tiba, Sima Yan, Fu Surong, Yan Ransue, Lin Feng, Dong Fang Tianxia. Mereka semua bisa bersaing dengannya. Sekarang, menjadi penguasa utama sepertinya semakin rumit baginya. Bahkan ayahnya memiliki kekuatan yang semakin sedikit. Xuan Yuan sang Raja Iblis muncul kembali, Sueran bangkit. Jika Sueran menerobos ke lapisan Kaisar ke-8 Gadli, maka ayah Tian Fan, Tian Di, tidak akan memiliki banyak pengaruh lagi. Aku perlu melakukan sesuatu, aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu, pikir Tian Fan. Dia benar-benar depresi. Dia tidak bisa tidak memikirkan klan Chu dari pemerintah dewa. Saat itu, mereka ingin mendukung dinasti Kaisar Surgawi, tetapi karena apa yang terjadi selama kompetisi 3 partai, kesepakatan mereka hancur. Berpikir tentang itu, dia pikir dia mungkin bisa memperbaiki situasi. Dinasti Kaisar Langit membutuhkan lebih banyak sekutu, dan lebih banyak teman dari lapisan Kaisar yang saleh. Itu satu-satunya cara bagi mereka untuk tetap kuat, jika tidak, orang lain akan melampaui mereka. Berpikir tentang itu, Tian Fan memutuskan untuk pergi ke pemerintahan dewa, dan klan Chu. Dia harus membuat Chu Lianying ramah dengan dinasti Kaisar Langit lagi. Dia juga perlu menjadikannya pemimpin klan Chu secepat mungkin. Aku perlu membunuh Chu Lianfeng, pikir Tian Fan, tersenyum sinis. Tian Fan meninggalkan dinasti Kaisar Surgawi. Dia pergi menemui Bai Qi, Zhao Yangchang, dan yang lainnya terlebih dahulu. Mereka adalah satu-satunya temannya. Kemudian, dia membawa mereka ke klan Chu. Dia membawa selusin Kaisar yang saleh ke klan Chu. Itu sudah cukup untuk membuat pemimpin saat ini mengundurkan diri, dan jika dia berhasil menjadikan Chu Lianying yang baru, itu akan sempurna. Klan Chu sudah dibagi menjadi 2 cabang. Salah satu dari mereka mengikuti Chu Lianying, dia adalah tuan muda mereka, asistennya adalah manajer kedua, dan dia juga didukung oleh 2 Kaisar yang saleh. Cabang lain menganggap Chu Lianfeng tuan muda mereka. Dia didukung oleh manajer ketiga dan Kaisar ilahi lainnya, Ibu Chu Lianfeng, Zhao Xi. Pemimpin klan Chu adalah ayah Chu Lianfeng, yang didukung oleh 2 Kaisar yang saleh. Klan Chu sudah memiliki setidaknya 7 Kaisar yang saleh, menjadikannya kelompok yang kuat. Tetapi dengan konflik internal itu, situasinya kacau. Mereka berada di ambang kehancuran. Ketegangan antara Chu Lianfeng dan Chu Lianying melumpuhkan klan. Chu Lianfeng mengambil kendali atas rumah lelang klan Chu, dan tidak membiarkan Chu Lianying dekat dengan mereka. Chu Lianying mengambil kendali atas tempat-tempat budidaya suci klan Chu dan juga tidak membiarkan Chu Lianfeng mendekati mereka. Pemimpin klan Chu berharap bahwa Chu Lianying akan bisa menang melawan Chu Lianfeng. Jika Chu Lianying tidak berhasil menang melawan Chu Lianfeng, pemimpin tidak akan punya pilihan selain membunuh putranya sendiri untuk membantu Chu Lianying bangkit. Dengan begitu, dia akan dipaksa dekat dengan dinasti Kaisar Langit lagi. Tanpa bantuan pemimpin, Chu Lianfeng merasa tidak berdaya. Dia hampir tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan pemimpin. Tapi dia didukung oleh Lin Feng, yang merupakan hal penting bagi klan Chu. Lin Feng benar-benar ingin Chu Lianfeng menjadi pemimpin klan Chu sehingga dia tentu saja akan membantunya. Lin Feng mengirim selusin Kaisar yang saleh untuk membantunya, dan tentu saja, Tuba, Handali, dan beberapa teman Chu Lianfeng lainnya ada di antara mereka. Lin Feng tidak ingin Chu Lianying pergi dan meminta bantuan dinasti Kaisar Langit, jadi dia juga terlibat secara pribadi. Untuk tujuan itu, ia pergi ke rumah lelang Chu Clan. Situasinya tegang. Semua murid Chu Clan khawatir, pertempuran sengit dan sanguinari berada di ambang pecah. Tetapi pada saat itu, Chu Lianfeng mendengar kabar buruk. Kaisar muda Tian Fan membawa Bai Qi, Zhao Yangchang dan selusin Kaisar ilahi lainnya ke istana utama Chu Clan. Chu Lianying bertemu mereka secara pribadi. Chu Lianfeng segera memberitahu Lin Feng tentang apa yang terjadi. Ketika Lin Feng mendengar bahwa Tian Fan ada di sana, dia tidak bisa menahan senyum. Dinasti Kaisar Langit berada dalam bahaya, mereka tahu mereka tidak lagi memiliki kekuatan sebanyak di masa lalu, sehingga mereka membutuhkan lebih banyak sekutu. Rencana Lin Feng adalah untuk mendekati beberapa kelompok berpengaruh kelas 1. Kelompok berpengaruh kelas pertama memiliki setidaknya 3 Kaisar ilahi, jadi jika ia berhasil mendekati 10 kelompok berpengaruh kelas 1, maka ia akan memiliki setidaknya 30 Kaisar Gadli di sisinya. Tiantai tidak kekurangan teman seperti itu, Lin Feng telah berhasil menghidupkan Tiantai di benua para dewa. Sekarang,
dia ingin membuat Tiantai melampaui dinasti Kaisar Langit. Dengan begitu, Tiantai akan memerintah benua dewa. Itu telah menjadi salah satu tujuan Lin Feng untuk waktu yang lama. Lian Feng, mereka mungkin sudah mulai. Kita juga harus memulai, kata Lin Feng, tersenyum percaya diri pada Chu Lian Feng. Chu Lian Feng mengangguk dengan serius. Memang, Tian Fan sudah berada di klan Chu, jika mereka tidak melakukan apa-apa, pemimpin Chu klan akan dengan cepat menjadikan Chu Lian Ying pemimpin baru, dan itu sudah terlambat. Aku akan bersiap-siap, kata Chu Lian Feng, bersiap-siap meninggalkan rumah lelang bersama beberapa orang. Pelan-pelan, jangan bertindak gegabah dan gegabah. Kami tidak dapat membawa siapapun. Kamu dan aku sudah cukup, kata Lin Feng. Chu Lian Feng terlalu gugup, dan dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Lin Feng. Dia ingin mereka berdua pergi sendirian. Saudaraku, musuh begitu. Jangan khawatir. Kamu semua tinggal di sini, jika terjadi sesuatu, aku akan menghancurkan jimat kamu dan kamu akan berada di sana dalam waktu kurang dari 1 menit. Petik 2. Chu Lian Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lin Feng memotongnya dan berbicara dengan Tu Ba dan yang lainnya. Tu Ba mengangguk. Chu Lian Feng tahu bahwa Lin Feng punya rencana. Dia juga tahu dia bisa mengandalkannya. Lin Feng tidak perlu membenarkan dirinya sendiri. Memang, Lin Feng adalah pemimpin besar Tiantai, dia tidak perlu alasan untuk pergi dan mengunjungi pemimpin klan Chu. 543, Subscribe Penatua. Ruang pertemuan The Chu Clan. Kaisar Muda Tian Fan duduk di ruang pertemuan klan Chu, mengambil tempat duduk terbaik di ruangan itu. Pemimpin klan Chu duduk di bawah Tian Fan, dan Bai Qi memiliki kursi terbaik ketiga. Selusin kaisar yang saleh dari dinasti Kaisar Langit kemudian duduk sedikit lebih rendah, dan Zhao Yang Chang memiliki kursi terendah. Chu Lian Ying tidak duduk. Dia berdiri di sebelah Tian Fan, tersenyum. Ketika Tian Fan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya menjadi pemimpin baru klan Chu, Chu Lian Ying hampir jatuh berlutut untuk menyembahnya. Pemimpin klan Chu memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli keempat, seorang Kaisar Gadli tingkat menengah. Belum lama ini, dengan kekuatan lapisan Kaisar Gadli keempat, seorang kultivator akan dipuja di kota dewa. Tetapi karena Tiantai dan dinasti Huang besar telah muncul di sana, itu tidak kuat lagi, karena ada banyak pembudidaya yang kuat di sana. Kaisar Muda, jangan khawatir, ketika aku mengundurkan diri di masa depan, Little Ying akan menjadi pemimpin klan Chu selanjutnya, kata pemimpin klan Chu. Dia tidak bodoh, dia tahu mengapa Tian Fan datang, dan dia tidak takut karena dia akan senang jika klan Chu dan dinasti Kaisar Langit membentuk aliansi. Meskipun dinasti Kaisar Langit tidak sekuat dulu, Tian Di adalah Tian Di Kaisar Langit, dia masih legenda. Dia masih sangat kuat, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, pemimpin Chu Clan memutuskan untuk mengundurkan diri dan membiarkan Chu Lian Ying yang memegang kemudi. Chu Lian Ying dan Tian Fan akan bekerja sama dan Chu Clan akan menjadi lebih dan lebih kuat. Ketika Tian Fan mendengar itu, dia bahkan lebih tersenyum. Dia mulai terlihat agak aneh, mengatakan, "Pemimpin, aku tidak berbicara tentang masa depan, aku bicarakan sekarang. Aku ingin kamu mengundurkan diri sekarang." Petik 2. Tian Fan membutuhkan rekannya untuk menjadi pemimpin Chu Clan saat ini, bukan yang akan datang. Dia membutuhkan sekutu-sekutunya untuk menaatinya, jadi dia harus membuat teman-temannya menjadi pemimpin secepat mungkin sehingga mereka dapat membantunya. Dengan begitu, dia tidak perlu takut pada Lin Feng lagi. Pemimpin klan Chu tidak mengira Tian Fan akan begitu kejam kepadanya, dia ingin dia mengundurkan diri saat itu juga. Ekspresi pemimpin Chu Clan tidak berubah, dan dia tidak menunjukkan dia tidak bahagia. Dia tersenyum dan menjawab, "Kaisar Muda Tian Fan, itu bukan ide yang bagus, bukan?" "Oh, bukan ide yang bagus. Kenapa?" jawab Tian Fan dengan dingin. Selusin Kaisar Gadli Tian Fan telah membawa semua memandang pemimpin Chu Clan dengan dingin, yang membuatnya gemetar ketakutan. Perutnya berkedut, dan dia menelan. Dia tidak punya pilihan selain berpura-pura, jadi dia tersenyum dan mengangguk, "Baiklah, baiklah, seperti yang kamu inginkan, Kaisar Muda. Aku akan memberikan jimat pemimpin aku ke Little Ying." Petik 2. Dia bisa melihat bahwa Tian Fan dan para kaisar yang saleh itu datang untuk tujuan yang tepat, dan jika dia menolak, segalanya akan keluar dari kendali. Dia tidak punya pilihan selain mengundurkan diri, terutama karena orang-orang ini mungkin tidak akan ragu untuk membunuhnya jika dia menolak. Selain itu, dia tidak perlu terus menjadi pemimpin jika Tian Fan menjadi pemimpin klan Chu, karena mereka akan menjadi sekutu dengan dinasti Kaisar Langit. Tian Fan puas ketika mendengar kata-kata itu. Dia telah mencapai tujuannya. Sekarang, dia hanya harus menunggu pemimpin untuk memberikan jimatnya kepada Chu Lian Ying. Pemimpin klan Chu mengambil napas dalam-dalam, menatap Chu Lian Ying dengan perasaan campur aduk. Chu Lian Ying sangat bersemangat, dan tidak sabar untuk mendapatkan jimat itu. Dia telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama dan akhirnya, itu terjadi. "Haha, Chu Lian Feng, bagaimana kamu akan bereaksi ketika kamu melihat ini?" pikir Chu Lian Ying. Banyak orang melihat pemimpin klan Chu saat dia mengeluarkan cincin perak, jimat pemimpin.
Chu Lianying baru saja memakainya, dan dia secara resmi menjadi pemimpin baru klan Chu. Semua orang tercengang, orang hampir tidak bisa mendengar siapapun bernapas di dalam ruangan. Mereka semua menatap cincin itu, termasuk Tian Fan. Saudaraku, apakah kamu berani mengambil cincin itu tanpa persetujuan aku? Namun, saat Chu Lianying hendak mengambil cincin itu, suara sedingin es tiba-tiba menyebar ke seluruh ruangan. Chu Lianfeng dan Lin Feng perlahan berjalan. Chu Lianying mengepalkan tinjunya dan menatap Chu Lianfeng dengan marah. Dia berteriak dan melintas ke depan. Dia ingin meraih cincin itu secepat mungkin, tetapi Chu Lianfeng tidak memberinya kesempatan itu. Chu Lianfeng melintas juga, dan muncul di depan pemimpin klan Chu. Chu Lianfeng dan Chu Lianying mengulurkan tangan mereka pada saat yang sama menuju cincin itu. Pemimpin klan Chu bisa merasakan kesedingin es putranya. Dia bergidik ketakutan ketika mendengar mereka. Chu Lianying telah menembus ke lapisan Kaisar Gadli ketiga, tetapi Chu Lianfeng secara mengejutkan memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli ketiga, juga. Kedua bersaudara telah mengalami banyak kemajuan sejak didukung oleh Tian Fan dan Lin Feng. Pemimpin klan Chu mengangkat kepalanya dan menatap Lin Feng, yang menatapnya dengan dingin. Pemimpin itu bergidik ketakutan bahkan lebih. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Kaisar muda Tian Fan dan Lin Feng keduanya muncul di sana, dan mereka hanya memiliki satu hal dalam pikiran, menjadikan sekutu mereka pemimpin klan Chu. Jika mereka berhasil, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Pemimpin klan Chu tiba-tiba memucat. Dia merasa konyol. Dia berdiri di antara dua orang jenius, dia merasa tidak berharga. Dia tidak merasa seperti menjadi pemimpin klan lagi. Huff, kamu bahkan tidak bisa mengambil cincin itu, dasar sampah. Teriak Tian Fan ketika dia melihat bahwa keduanya tidak berhasil mengambil cincin itu. Dia sangat marah pada Chu Lianying. Lalu dia memandang Baiki dan berkata, "Saudara Baiki, tolong." "Baiklah," kata Baiki mengangguk. Kemudian dia melintas dan mengulurkan tangan kirinya untuk meraih cincin itu. Chu Lianfeng merasa semakin tertekan. Dia menggertakkan giginya dan bersiap untuk melawan. "Baiki, kamu sebaiknya tidak terlibat dalam ini." Lin Feng mengancam dengan dingin. Ketika Baiki melihat ekspresi Lin Feng, dia tidak merasa percaya diri lagi. Dia telah kehilangan beberapa kali melawan Lin Feng di masa lalu, dan dia tidak begitu percaya diri sejak itu. Baiki berhenti, melirik Tian Fan dan Lin Feng. Dia tahu bahwa sejak saat itu, dia tidak akan dianggap jenius di benua lagi. Hanya dua orang di depannya yang bisa dianggap jenius. Dia takut pada Lin Feng. "Aku menyerah," kata Baiki, setelah ragu-ragu selama beberapa detik. Dia langsung menghilang dari klan Chu. "Kamu, sepotong sampah," kutuk Tian Fan dengan dingin. Dia semakin marah. Lin Feng hanya perlu berteriak keras untuk menakuti Baiki pergi. "Tian Fan, kamu dan aku, mari berjuang untuk menentukan pemimpin baru klan," kata Lin Feng dengan dingin. Tian Fan mengerti bahwa jika dia tidak bertarung melawan Lin Feng, maka Chu Lianfeng akan menjadi pemimpin baru klan Chu, jadi dia tidak punya pilihan. Berpikir tentang itu, Tian Fan mengambil napas dalam-dalam dan berdiri. Akhirnya, mereka akan bertarung dalam pertempuran yang tidak bisa mereka lawan selama kompetisi tiga pihak. "Lin Feng, kali ini, aku akan menunjukkan kepada kamu bahwa ada perbedaan besar dalam kekuatan antara kamu dan aku. Kamu pikir cahaya kunang-kunang dapat bersaing dengan cahaya matahari dan bulan. Kamu ingin menggunakan aku sebagai batu loncatan. Yah, aku bisa memberitahumu satu hal. Bermimpilah," teriak Tian Fan dengan gelap, mengepalkan tinjunya. Dia mulai melepaskan energi yang menakutkan dan menatap Lin Feng dengan mengejek. Namun, Lin Feng tampak tenang dan tenang, seolah-olah bertarung melawan Tian Fan, yang memiliki kekuatan lapisan Kaisar kelima yang saleh, adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. "Kita akan melihat apakah aku kunang-kunang setelah pertempuran," kata Lin Feng sambil tersenyum acuh, gambar kepercayaan diri. Kinya mulai bersenandung. Tian Fan dan Lin Feng meninggalkan ruang rapat dan naik ke langit. Ketika dua pembudidaya muncul di luar, banyak orang memperhatikan mereka. Ketika mereka melihat kedua orang itu adalah Lin Feng dan Tian Fan, banyak orang menyebarkan berita dan dengan sangat cepat, banyak orang berkumpul untuk menyaksikan pertempuran yang seharusnya terjadi selama kompetisi. Dua orang jenius akan bertarung. 544, Subscribe Penatua. Lin Feng dan Tian Fan berubah menjadi sinar cahaya yang menyilaukan di langit dan mulai bertabrakan tanpa henti. Energi meledak setiap kali mereka bertemu, menyebar ke seluruh pemerintah dewa. Tanah juga mulai bergetar hebat. Orang-orang terperangah. Lin Feng dan Tian Fan mulai saling melemparkan pukulan, mereka berdua didorong mundur beberapa ribu meter setiap kali mereka saling meninju. Namun, Lin Feng terbang kembali ke Tian Fan, melakukan segel tangan dan raksasa sementara jejak muncul dan meluncur ke arah Tian Fan. Tian Fan menatapnya dengan ganas, lalu dia tersenyum jahat dan membuat gerakan menamparkan. 10.000 tirai cahaya mempesona Zhang tinggi muncul dan kental, lalu menyelimuti Lin Feng. Lin Feng bisa merasakan bahwa tirai cahaya berisi kekuatan menakutkan yang tersembunyi di dalam, tapi dia tidak tersentak.
Jejak raksasanya bertabrakan dengannya. Bum bum bum. Utas energi tersebar. Lin Feng dibombardir oleh energi, tetapi dia melintas ke depan lagi dan melemparkan pukulan ke dada Tian Fan. Tian Fan juga melemparkan pukulan dan tinju mereka bertabrakan lagi. Pertempuran sengit menarik semakin banyak orang. Mereka semua terengah-engah dan kagum. Kedua pria itu adalah pembudidaya yang luar biasa. Tidak peduli siapa pemenangnya, orang-orang akan senang berbincang tentang pertempuran setiap hari selama ratusan tahun. Mereka bertabrakan dan dengan cepat didorong kembali. 10.000 meter memisahkan mereka. Ki murni Lin Feng sudah banyak melemah, dan ki murni Tian Fan tidak stabil. Wajahnya juga cukup pucat. Great Prajna Surfacing. Tian Fan mengambil napas dalam-dalam dan merentangkan tangannya, ki-nya menjadi tebal dan padat. Lampu kemasan muncul di sekitar tangannya. Rambut orang-orang berbulu, Tian Fan tampak seperti Dewa Prajna pada saat itu. Energinya luar biasa. Lin Feng tampak muram ketika melihat keterampilan langit Tian Fan. Tian Fan Ki baru saja meningkat banyak. Dengan kekuatan lapisan Kaisar Ilahi kelima dan keterampilan celestial itu, dia benar-benar tampak seperti Dewa Prajna. Siluet cahaya ribuan zang raksasa muncul di belakangnya. Itu tampak seperti dewa yang bermartabat dan agung yang baru saja turun dari lemari besi surga. Siluet cahaya itu menyipitkan matanya saat mendekat ke Lin Feng. Lin Feng mengerang kesakitan. Darahnya terasa siap meledak. Lin Feng, keterampilan ini disebut Great Prajna Surfacing. Itu adalah keterampilan surgawi yang baru saja aku pelajari. Paling tidak, kamu akan terbunuh oleh keterampilan yang luar biasa. Kamu harus merasa terhormat. Kata Tian Fan dengan tangan terbentang lebar. Siluet di belakangnya tumbuh semakin besar. Pada akhirnya, itu berubah menjadi aura ilahi yang luar biasa, seperti ujung tombak yang cepat dan ganas. Tidak hanya itu bisa menembus kulit orang, tetapi juga bisa melukai dan memotong jiwa mereka. Ketika Lin Feng mendengar Tian Fan, dia masih terlihat tenang. Dia mempelajari siluet Prajna yang telah berubah menjadi aura yang saleh. Itu sekarang berubah menjadi banyak energi seperti ujung tombak, memotong ruang di sekitarnya. Cilio kosong dari Great Tao, Yin dan Yang meluncur. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan juga mengangkat tangannya. Benang perak Ki muncul, Ki menyebar semakin luas. Itu berubah menjadi lingkaran selebar 1000 meter, dibagi menjadi dua dengan simbol untuk Yin dan Yang tertulis di setiap sisi. Ki menjadi kosong dan dingin di sekitar Lin Feng, tetapi di dalam energi dingin, ada energi panas yang membakar. Orang-orang bergidik ketakutan ketika mereka melihat itu. Jika mereka sedikit lebih dekat, mereka mungkin mati seketika. Lingkaran Lin Feng memblokir tombak energi yang deras dan ganas. Lingkaran menjadi lebih menyilaukan, dan lebih jelas. Lin Feng berada di pusat lingkaran, ujung lingkaran menghalangi keterampilan Prajna Surfacing besar. Ekspresi Tian Fan berubah. Meskipun dia tidak benar-benar tahu mengapa, dia mendapat kesan ada sesuatu yang aneh tentang keterampilan Lin Feng. Tampaknya tidak biasa, kekuatan Dao berbeda dari kekuatan Dao biasa. Memikirkan hal itu, ekspresinya berubah drastis. Dia segera memikirkan sesuatu, mungkinkah itu Lin Feng? Tian Fan menggelengkan kepalanya dan menggertakkan giginya. Tidak peduli apa, dia harus menang, jadi dia harus tetap fokus. Jika dia memenangkan pertempuran ini, dia mungkin menjadi penguasa utama di masa depan. Lin Feng, bahkan jika aku terluka parah hari ini, aku akan membunuhmu. Teriak Tian Fan dengan marah. Matanya merah, Ki terus muncul dari tubuhnya. Tangan Lin Feng terasa mati rasa karena energi Tian Fan. Sepertinya itu akan menjadi pertempuran sampai mati. Tian Fan ingin membunuhnya bahkan jika dia harus terluka, tetapi Lin Feng merasakan hal yang sama sekarang. Dia sudah menciptakan tiantai di benua, wilayah salju dan dinasti Huang besar juga hidup kembali, jadi Lin Feng tidak perlu khawatir tentang mereka lagi. Jika Lin Feng membunuh Tian Fan, Tiandi ingin membalas kematian putranya, tetapi bahkan jika dia membawa semua pembudidaya yang kuat dari dinasti Kaisar Langit, apakah dia bisa melawan tiantai dan semua sekutu mereka? Lin Feng mengepalkan tangannya, matanya juga memerah. Iblis Ki muncul dari tubuhnya dan berguling-guling di sekitarnya. Dia tampak seperti iblis gila. Lin Feng kemudian melintas dan berubah menjadi pedang yang tajam. Dia muncul di depan Tian Fan dan melemparkan pukulan ke arahnya. Tian Fan mengambil langkah mundur untuk menghindari pukulan itu, lalu melemparkan tendangan. Lin Feng mengangkat lengan kirinya untuk memblokir tendangan itu, lalu meninju kaki itu. Tian Fan mendengus kesakitan, wajahnya memucat dan didorong ke belakang. Lin Feng melemparkan selusin pukulan lagi. Tian Fan terus bergerak mundur dan memblokir pukulan Lin Feng. Wajahnya menjadi pucat dan pucat. Meskipun ada perbedaan satu lapisan budidaya antara Lin Feng dan Tian Fan, Lin Feng dengan sempurna bisa melawannya. Meskipun dia memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli keempat, dia bisa dengan mudah bertarung melawan para pembudidaya lapisan Kaisar Gadli keenam. Tian Fan bukanlah seorang kultivator biasa, tetapi ia tidak bisa dengan mudah mengalahkan para kultivator dari lapisan Kaisar keenam yang saleh. Oleh karena itu, sepertinya Lin Feng memiliki keuntungan. Tian Fan mulai panik. Gerakannya beragam, tapi dia memiliki kesan tidak ada serangannya yang bisa melukai Lin Feng.
Sebaliknya, dia memiliki kesan Lin Feng memiliki keunggulan dan dia tidak punya pilihan selain melepaskan Ki murni untuk melindungi dirinya sendiri. Berapa lama dia bisa menolak seperti ini? Persetan, bagaimana mungkin sepotong sampah sepertimu mengalahkanku, seorang kaisar muda? Petik 2. Tian Fan menggertakkan giginya, wajahnya berubah marah. Dia awalnya berpikir dia akan berhasil membunuh Lin Feng dengan cepat jika dia menggunakan serangannya yang paling kuat, tapi sekarang dia merasa semakin tak berdaya. Serangan Lin Feng terlalu eksplosif. Begitu banyak orang yang menonton, bagaimana jika dia, Tian Fan, hilang? Benar-benar penghinaan. Lin Feng akan menjadi pembudidaya muda paling bergengsi di benua itu. Berpikir tentang itu, Tian Fan semakin panik. Dia melintas mundur 10.000 meter dan menarik napas dalam-dalam. Dia masih terlihat galak, tetapi juga fokus. Aku akan menggunakan serangan yang aku simpan jika ada bahaya karena aku hanya bisa menggunakannya 5 kali dalam hidupku. Tapi kali ini, aku akan menggunakannya untuk membunuhmu dan mendapatkan kembali reputasiku. Lin Feng, kamu akan mati di pemerintahan dewa. Mulai hari ini, aku akan datang ke sini setiap tahun untuk membakar dupa di kuburan kamu, dalam ingatan kamu. Perpisahan, Lin Feng, kata Tian Fan. Banyak orang menatapnya dengan kata-katanya. Tian Fan punya kartu truf lain. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia tetap tenang, tetapi dia memiliki firasat buruk. Dia juga memikirkan fakta bahwa Tian Fan mungkin memiliki serangan yang bahkan lebih kuat, serangan yang tidak pernah dia gunakan, serangan yang tidak berani dia gunakan. Sekarang, Tian Fan akan menggunakannya untuk membunuhnya. Frekuensi dia bisa menggunakannya terbatas, tetapi dia tidak peduli, membunuh Lin Feng adalah hal yang paling penting sekarang. Tian Fan bangkit di udara dan menggunakan segel tangan, perlahan-lahan menutup matanya. Lin Feng merasakan bahaya meningkat. Ki yang menakutkan muncul, berbau seperti naga Ki, tetapi jejak naga di atasnya tidak terlihat. Ki tumbuh semakin kuat, mata Tian Fan masih tertutup saat cahaya putih menyilaukan muncul dan mengelilinginya. Itu tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Dalam sekejap mata, itu juga mengelilingi Lin Feng, yang menghilang di dalamnya. Dia tidak bisa menghindarinya. Lampu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Kecuali jika seorang kultivator dari lapisan Kaisar Ketuhanan Ketujuh atau di atas muncul untuk membantu Lin Feng, sepertinya dia dikutuk. Ketika orang-orang melihat Lin Feng menghilang dalam cahaya putih, mereka menelan apakah dia sudah mati. Apakah Tian Fan membunuhnya? Lihatlah Tian Fan di sana. Orang-orang mulai berteriak. Tian Fan Ki benar-benar kacau dan tidak stabil, dan wajahnya sangat pucat. Matanya berkaca-kaca, dan rambutnya yang hitam pekat telah menjadi garam dan lada. Kerutan muncul di wajahnya. Apa? Ketika Chu Lianying melihat itu, dia bergidik. Tian Fan melepaskan sebagian vitalitasnya untuk mengubahnya menjadi kekuatan murni bumi dan langit. Chu Lianying segera mengenali kekuatan semacam itu adalah kekuatan misterius Long Yun Peak. Tian Fan mengorbankan vitalitasnya sendiri untuk membunuh Lin Feng. Apa harga yang harus dibayar? Orang-orang tetap diam dan melihat ke arah Lin Feng. Mereka yakin bahwa Lin Feng sudah mati. 545, Subscribe Penatua. Chu Lianying, pergi, dan ambil cincinnya, kata Tian Fan dengan suara bergetar. Dia tampak sangat lemah, tangannya di dadanya. Ki-nya sangat pingsan. Jika ada yang menyerangnya pada saat itu, mereka dapat dengan mudah membunuhnya. Kaisar yang saleh dari dinasti Kaisar Langit segera melintas dan mendarat di sekitarnya untuk melindunginya. Tian Fan pingsan. Wajahnya sangat pucat, tapi itu sepadan. Dia baru saja membunuh Lin Feng, tidak ada yang bisa membuatnya lebih bahagia. Jika dia tidak membunuh Lin Feng, dia akan selalu sangat khawatir dan bermasalah, dan ayahnya juga. Sekarang Lin Feng sudah mati, dia tidak perlu khawatir lagi, dia bisa fokus pada upaya untuk menjadi penguasa utama di benua para dewa. Ayahnya akan mendukungnya. Tian Fan sudah melamun tentang masa depan. Dia bisa membayangkan kultivator yang kuat berlutut dan menyembahnya. Dia merasa sangat senang. Chu Lianying juga sangat senang. Dia juga melamun, pikirannya kurang boros daripada Tian Fan, tapi dia sudah bisa membayangkan dirinya sebagai pemimpin klan Chu. Tian Fan telah menang, jadi dia pasti akan menang. Chu Lianying melirik Chu Lian Feng, yang benar-benar pucat. Dia tersenyum dingin dan mencibir, bagaimana perasaanmu, adik kecil? Jika kamu memutuskan untuk mengirim dan berjanji setia kepada aku sekarang, itu belum terlambat. Mari kita ikuti Kaisar Muda Tian Fan bersama. Petik 2. Chu Lianying tampak bangga dan sombong, seolah kemenangan Tian Fan adalah miliknya sendiri. Chu Lianfeng menatap saudaranya yang sangat malu menjilat, dan berkata dengan dingin, bahkan jika aku tahu aku akan mati, aku tidak akan mengikuti seekor anjing, jadi lupakan saja. Haha, seekor anjing. Saudaraku, kamu benar, aku anjing, tapi aku anjing Kaisar Muda Tian Fan. Ketika Chu Lianying mendengar Chu Lianfeng, dia tidak marah, dia hanya tersenyum pada Tian Fan dengan puas. Tapi apa yang kamu? Jika kamu terus mengikuti Lin Feng, bahkan seekor anjing akan lebih baik daripada kamu. Tiba-tiba, Chu Lianying tidak lagi tersenyum, ia tampak ganas dan kejam.
Chu Lianfeng mendengus dingin dan mengabaikan kakak tirinya. Chu Lianying mengabaikannya. Dia berjalan kembali ke pemimpin Chu Clan dan bersiap untuk mengambil cincin itu. Pemimpin Chu Clan masih tercengang. Dia tidak bisa percaya bahwa Lin Feng telah terbunuh. Bahkan selusin kaisar yang saleh telah gagal membunuhnya, bagaimana mungkin Tian Fan membunuhnya sendirian? Ayah, aku sekarang pemimpin baru klan Chu, kan? Kata Chu Lianying, memegang cincin perak dengan kuat. Dia tampak bersemangat. Pemimpin klan Chu mengangguk dan tersenyum. Memang, Ying kecil. Kamu adalah satu-satunya pemimpin klan Chu mulai sekarang. Ketika dia mengatakan itu, dia juga melirik Chu Lianfeng dengan mencemooh. Chu Lianfeng hancur dan merasa putus asa. Lin Feng sudah mati, Chu Lianfeng tidak tahu bagaimana ia akan memberitahu teman-teman Lin Feng tentang itu. Apa yang akan terjadi sekarang Lin Feng sudah mati? Chu Lianfeng tidak merasa ingin menjadi pemimpin klan Chu lagi. Sekarang Lin Feng sudah mati, Chu Lianfeng hanya merasa bingung. Sebagai pemimpin baru klan Chu, sekarang aku mengumumkan bahwa Chu Lianfeng dihukum karena berkolaborasi dengan musuh dan dia penjahat. Mulai sekarang, dia bukan anggota klan Chu lagi. Namun, karena pelanggarannya terlalu serius, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Seseorang datang dan mengantarnya ke penjara klan Chu. Teriak Chu Lianying. Sekarang dia adalah pemimpin klan Chu, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Semua kaisar yang saleh dari klan sekarang mendengarkan dia dan perintahnya. Kaisar yang saleh bertindak tanpa ragu-ragu. Mereka semua meraih Chu Lianfeng dan mulai membawanya ke penjara. Tian Fan berdiri di sana, masih terlihat sangat lemah. Tetapi ketika dia melihat Chu Lianying mengambil jabatan barunya, dia senang dan puas. Lin Feng sudah mati, Chu Lianfeng tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dia telah mencapai tujuannya. Kamu yakin mau melakukan itu? Sepertinya aku benar-benar tidak bisa mati dengan tenang. Petik 2. Saat Tian Fan tersenyum, sebuah suara tiba-tiba menyebar di udara. Orang itu mengolok-olok Tian Fan. Senyumnya menegang dan dia memucat lagi. Kinya menjadi tidak stabil lagi saat dia batuk darah. Ketika yang lain mendengar suara sarkastik itu, mereka berbalik. 100 meter dari Chu Lianfeng, seseorang tiba-tiba muncul. Aura mereka yang saleh berwarna putih cerah. Siluetnya kabur tetapi dari Ki itu, jelas siapa orang itu. Itu Lin Feng. Lin Feng keluar dari aura saleh yang cerah, tersenyum santai. Dia tampak gagah dan heroik. Jubahnya yang indah berkibar-kibar ditiup angin. Dengan aura putihnya yang saleh, rambutnya terlihat halus dan indah. Ki murni melayang di sekitarnya. Lin Feng tersenyum dan berjalan ke Chu Lianfeng, bertepuk tangan. Chu Lianfeng tampak kaget. Lin Feng menyeringai dan berkata, jika semudah itu membunuhku, aku sudah mati. Pemimpin besar, kamu, Ki kamu. Chu Lianfeng benar-benar heran ketika ia merasakan Ki Lin Feng. Itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lin Feng tidak melepaskan Ki-nya, tetapi bahkan dari dalam tubuhnya, itu tampak sangat tajam. Memang, kamu tidak salah. Aku menerobos ke lapisan kaisar yang ketuhanan yang kelima, kata Lin Feng tersenyum dengan mudah sambil menatap Tian Fan dengan mengejek. Pada saat itu, Tian Fan sangat muram. Ki-nya tidak stabil, dia sangat lemah. Dia tidak bisa melawan kaisar yang saleh lagi. Siapapun bisa membunuhnya saat ini. Bagaimana kamu bisa bertahan? Dan bagaimana kamu menerobos? Tanya Tian Fan setelah menarik napas dalam-dalam. Dia harus menghadapi kebenaran yang menyedihkan, dia belum berhasil membunuh Lin Feng dengan serangan pamungkasnya. Dia mendapat kesan dunianya runtuh di sekelilingnya, tetapi dia mencoba mengendalikan diri. Lin Feng tersenyum dengan pujian palsu, semuanya berkat kamu. Kaisar muda Tian Fan, terima kasih telah membantu aku menerobos ke lapisan kaisar Gadli kelima. Tanpa serangan terakhir kamu, aku tidak akan melakukannya, Lin Feng menjelaskan dengan rasa terima kasih yang berlebihan. Tian Fan mengerang dan batuk lebih banyak darah. Wajahnya seputih selembar kertas. Ayo pergi, serunya serak. Rasanya seperti dia harus menggunakan semua Ki-nya untuk mengatakan itu. Selusin kaisar yang saleh tidak berani tinggal, mereka khawatir tentang keamanan Tian Fan. Selusin kaisar Gadli meraih Tian Fan dan membawanya pergi dari istana klan Chu. Mereka mengabaikan Chu Lianying saat mereka pergi. Chu Lianying tercengang, dan putus asa sekarang. Lin Feng berjalan mendekatinya dan mengambil cincinnya. Chu Lianying tidak berani menolak. Tian Fan tidak bisa membunuh Lin Feng, jadi apa yang bisa dilakukan Chu Lianying terhadapnya? Lin Feng mengambil cincin itu dan memberikannya kepada Chu Lianfeng. Kemudian dia melihat pemimpin klan Chu dan bertanya, siapa pemimpin klan Chu? Ini Feng kecil, kata pemimpin klan Chu dengan ragu-ragu. Lin Feng tidak punya simpati untuknya, sehingga pemimpin klan hanya bisa menurunkan kepalanya dan mendesah. Dia tidak punya pilihan selain menerima bahwa Chu Lianfeng adalah pemimpin baru klan Chu. Chu Lianfeng sekarang adalah pemimpin baru klan Chu, jadi kaisar yang saleh dari klan harus mendengarkannya sekarang. Mereka tidak peduli siapa pemimpinnya, mereka hanya mematuhi pemimpin tanpa berpikir, itu pekerjaan mereka. Chu Lianying berkolaborasi dengan dinasti Kaisar Langit dan berencana untuk menjadi pemimpin baru. Bawa dia ke penjara karena pelanggarannya, perintah Chu Lianfeng dengan suram. Sangat cepat, Kaisar yang saleh meraih Chu Lianying.
Chu Lianying akan kehilangan kebebasannya selamanya. Satu selalu disebut raja jika berhasil dan bandit jika dikalahkan, itu adalah aturan umum di dunia kultivasi. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan menghela nafas. Akhirnya, masalah ini terpecahkan, dia tidak perlu khawatir tentang Chu Lianfeng lagi. Namun, dia memikirkan sesuatu yang lain, apa hubungan antara dia dan kekuatan bumi dan langit. Ketika dia mendaki gunung, dia merasakan kekuatan yang sama dengan yang dia rasakan selama pertempuran melawan Tian Fan. Dulu ketika dia mendaki gunung, dia mendapat kesan bahwa dia berada di dimensi lain. Sesaat sebelumnya, melawan Tian Fan, rasanya sama, jadi Lin Feng tetap tinggal di dimensi lain itu, menyerap kekuatan bumi dan langit sampai ia menerobos ke lapisan Kaisar Gadli kelima dan keluar dari sana. Tapi apa yang menghubungkannya dengan kekuatan bumi dan langit? 546, Subscribe Penatua. Fakta bahwa Lin Feng telah mengalahkan Kaisar Muda Tian Fan menyebar sangat cepat, seperti penyakit menular. Dalam setengah hari, semua orang benar-benar takjub dengan apa yang mereka dengar. Kasihan Kaisar Muda Tian Fan, tapi Lin Feng begitu kuat, orang berpikir. Pertempuran itu seharusnya terjadi selama kompetisi tiga pihak, dan sekarang telah terjadi di klan Chu. Pada akhirnya, Lin Feng menang. Dia sekarang bisa dianggap sebagai pemuda terkuat di benua itu. Tentu saja, Lin Feng tidak peduli tentang gelar itu karena dia tidak menganggap dirinya seperti itu. Namun, ia menganggap dirinya salah satu dari 4 pembudidaya muda terkuat di benua itu, yang lainnya adalah Dongfang Tianxia, Sima Yan, dan bahkan Tian Fan. Meskipun Tian Fan kalah melawannya, itu tidak berarti dia lebih lemah dari Lin Feng, karena jika kekuatan bumi dan langit efektif terhadap Lin Feng, dia mungkin akan kalah. Tapi Lin Feng juga memiliki kartu truf lainnya, jadi mungkin dia bisa melakukan serangan balik. Bagaimanapun, satu pertempuran tidak cukup untuk mengatakan bahwa salah satu dari mereka adalah pemenang utama. Mengenai alasan mengapa Lin Feng sangat memikirkan Dongfang Tianxia, itu karena dia terlalu misterius. Tidak ada yang tahu identitas aslinya. Mereka tidak tahu dari mana asalnya. Mengenai Sima Yan, dia juga misterius, sulit untuk mengetahui seberapa kuat dia sebenarnya selama kompetisi. Karena itu, Lin Feng tidak terlalu percaya diri. Dia tidak bisa mempertimbangkan orang lain di bawah pemberitahuannya. Dia harus tetap berkepala dingin, dan menjadi lebih kuat dari orang-orang itu. Lin Feng juga harus berhati-hati terhadap beberapa orang yang bahkan lebih berbahaya daripada Fu Surong atau Yan Ransue, misalnya murid besar Azure Dragon, Li Chuan, dan murid besar kura-kura hitam, Feng Lingzi. Dia tidak bisa meremehkan orang-orang itu. Yan Ransue, juga dikenal sebagai Yi Renlei, sekarang adalah pacar Fu Surong, jadi Lin Feng tidak peduli dengan mereka lagi. Dia memiliki kenangan indah dengannya, tetapi dia tidak menyukainya lagi. Dia bahkan mulai membencinya. Chu Lianfeng telah menjadi pemimpin klan Chu, jadi dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Manajer ketiga menjadi yang utama. Chu Lianfeng tidak membalas dendam terhadap manajer kedua yang dulu membantu Chu Lianying, ia terus bekerja sebagai manajer kedua. Manajer kedua terkejut ketika Chu Lianfeng mengatakan kepadanya, dan menatap Chu Lianfeng dengan mata baru. Setelah Chu Lianfeng menjadi pemimpin baru klan Chu, orang tiba-tiba mendengar bahwa Zhao Yangchang telah menjadi pemimpin baru klan Zhao Yang. Zhao Yangchang juga mengumumkan bahwa mereka telah bergabung dengan aliansi dinasti Kaisar Langit. Dinasti Kaisar Langit juga mengirim seorang tetua untuk menyambut dan memberi selamat kepadanya. Lin Feng tahu bahwa Tian Fan bersiap-siap untuk lebih banyak pertempuran. Chu Lianying sudah gagal, sekarang Tian Fan harus mengandalkan Zhao Yangchang. Lalu, sesuatu yang Lin Feng tidak harapkan terjadi juga. Zhao Yun secara mengejutkan menjadi pemimpin baru dari klan Zhao, dan dia secara mengejutkan menjanjikan kesetiaan kepada dinasti Huang Besar. Memang, dinasti Huang Besar. Lin Feng tidak mengerti, apa hubungan antara klan Zhao dan dinasti Huang Besar. Zhao Yun adalah keturunan langsung dari dinasti Kaisar Surgawi, jika mereka benar-benar ingin bersumpah setia kepada seseorang, itu seharusnya dinasti Kaisar Langit. Lin Feng tidak mengerti, jadi setelah dia selesai menangani semuanya di sisi Chu Clan, dia pergi dengan Tuba, Han Dali, dan yang lainnya. Mereka mengambil jalan umum dan kembali ke Tiantai. Ketika mereka tiba, sudah larut malam. Lin Feng memasuki istana, tetapi dia tidak duduk. Hou Qinglin bergegas, tampak terkejut. "Saudaraku, kamu kembali. Seseorang sudah lama menunggumu," kata Hou Qinglin. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap Hou Qinglin, dan kemudian dia bertanya dengan suara rendah, "Siapa itu, saudara?" "Dongfang Tianxia," bisik Hou Qinglin. Dia tampak bingung. Lin Feng tertegun. "Dongfang Tianxia, apa yang dia lakukan di sini?" Dia dan Dongfang Tianxia tidak saling kenal, mereka baru saja mengalami duel kecil. "Bukankah dia sudah memberitahumu mengapa dia ada di sini?" tanya Lin Feng. Hou Qinglin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia berkata bahwa dia akan menunggumu kembali." "Di mana dia?" tanya Lin Feng. "Di belakang Gunung Tiantai," jawab Hou Qinglin. Lin Feng mengangguk dan mengikuti Hou Qinglin di belakang gunung.
Apa yang mereka sebut Gunung Tiantai sebenarnya adalah Gunung Fengqi. Istana utama Tiantai berada di puncak Gunung Fengqi. Lin Feng menaiki tangga dan melihat Dongfang Tianxia di kejauhan. Dia mengenakan pakaian hitam, dan sulit dilihat di malam hari. Hou Qinglin berdiri di luar istana, tetap sangat waspada. Jika terjadi kesalahan, dia akan segera memanggil Kaisar Tiantai tingkat tinggi untuk membantu. Lin Feng perlahan berjalan ke Dongfang Tianxia. 100 meter memisahkan mereka ketika Dongfang Tianxia menoleh. Dia mengenakan topeng hitam pekat dan menatap Lin Feng dengan tenang. Lin Feng menatap mata Dongfang Tianxia. Dia memiliki kesan dia mengenalnya, tetapi dia benar-benar tidak tahu dari mana. Dongfang, kamu mencari aku? Tanya Lin Feng. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Dongfang Tianxia menatap Lin Feng untuk waktu yang lama tanpa mengatakan apa-apa. Lin Feng terkejut, apa yang sedang terjadi? Setelah waktu yang lama, Dongfang Tianxia menoleh dan tidak mengatakan apa-apa, tapi Lin Feng jelas mendengarnya. Dongfang, siapa kamu? Tanya Lin Feng, mengerutkan kening dan menatap Dongfang Tianxia. Lin Feng sudah memiliki perasaan yang akrab ketika dia bertarung melawan Dongfang Tianxia, tetapi karena ki tertentu, dia tidak berhasil menebak siapa dia sebenarnya. Ketika Dongfang Tianxia mendengar Lin Feng, dia tidak melepas topengnya, dan bertanya, Lin Feng, jika aku memberitahumu siapa aku sebenarnya, apakah kamu bersedia melupakan masa lalu? Kamu dari benua 9 awan? Tanya Lin Feng, terguncang. Dia sekarang yakin Dongfang Tianxia berasal dari benua 9 awan. Dongfang Tianxia mengangguk dengan tenang. Memang, aku dari benua 9 awan, sama sepertimu. Kami adalah musuh, tanya Lin Feng. Dia berada di jalur yang benar. Memang, kami adalah musuh, dikonfirmasi Dongfang Tianxia. Lin Feng tetap termenung untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak berhasil menebak musuh seperti apa dia, terutama karena orang itu berasal dari benua 9 awan juga. Musuh bersumpah, tanya Lin Feng. Memang, musuh bebuyutan, jawab Dongfang Tianxia dengan anggukan. Suaranya lembut dan lembut. Seorang pria tidak bisa memiliki suara yang begitu lembut dan lembut. Apakah aku berhutang padamu? Tanya Lin Feng, tanpa menyadarinya. Ketika Lin Feng mengatakan itu, dia merasa konyol, mengapa dia bertanya pada musuh jika dia berhutang pada mereka. Sejak kapan dia berhutang sesuatu pada musuh? Kamu memang berhutang budi padaku. Kamu berhutang kasih sayang, kamu berhutang budi, dan kamu juga berhutang maaf. Petik 2. Namun, Dongfang Tianxia memberikan jawaban, dan jawaban yang sangat aneh. Lin Feng menggigil. Dia memikirkan nama, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Memang, Lin Feng menyesali sesuatu. Dia sekarang ingat orang yang sangat berhutang banyak padanya. Itu adalah satu-satunya hal yang Lin Feng sesali. Dongfang Tianxia tahu apa yang dipikirkan Lin Feng. Dia tahu dia baru saja menebak siapa dia, dan memutuskan untuk melepas topengnya. Dia mengangkat tangan kirinya dan perlahan-lahan melepas topengnya, menunjukkan wajah aslinya. Lin Feng menurunkan kepalanya, dia tidak berani menatapnya, merasa sangat sedih. Lin Feng, lihat aku, kata suara lembut dan lembut itu. Suara semacam itu bisa membuat siapapun merasa hangat di hati mereka. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Dia harus menghadapi kenyataan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap wanita itu dengan pakaian hitam. Wen Hao Sui, bisik Lin Feng. Mengucapkan beberapa kata itu membutuhkan upaya luar biasa. Wen Hao Sui tersenyum, dan menanggalkan pakaian hitamnya. Dia mengenakan jubah biru yang indah. Itu bukan rok seksi, tapi dia pasti memiliki tubuh wanita. Itu adalah wanita yang telah dia bunuh dan bawa pergi saat itu. Wen Hao Sui, wanita yang Lin Feng bunuh ratusan tahun yang lalu. Dia ada di sini, di depannya, di dalam daging. Lin Feng benar-benar heran. Dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Bagaimana dia bisa hidup? Wen Hao Sui tersenyum seolah dia tahu apa yang dipikirkan Lin Feng. Dia berkata, terkadang, hidup dan mati bukan satu-satunya cara. Ada cara lain, cara manusia bahkan tidak bisa membayangkan, cara makhluk spiritual bahkan tidak bisa membayangkan. Keabadian. Keabadian. Lin Feng menatap Wen Hao Sui dengan mata terbelalak. Tapi dia pikir dia mengerti apa yang dimaksud wanita itu. 547, Subscribe Penatua. Keabadian adalah cara hidup. Ketika orang mati, kadang-kadang jiwa mereka tetap di dunia ini, tetapi mereka masih mati. Namun, ketika mereka bubar, apakah kamu tidak pernah bertanya-tanya kemana jiwa mereka pergi? Wen Hao Sui bertanya kepadanya dengan lambat. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah bertanya-tanya tentang itu, dia selalu berpikir bahwa ketika jiwa bubar, itu benar-benar menghilang. Kamu mungkin tidak akan percaya karena kamu belum pernah mengalami hal seperti itu. Ya, sebenarnya, seseorang mencegah kamu melalui hal seperti itu, jawab Wen Hao Sui dengan senyum aneh. Lin Feng langsung memikirkan sesuatu. Wen Hao Sui, bagaimana kamu membangkitkan dirimu sendiri? Tanyanya, dia masih tidak mengerti. Bagaimana dia hidup kembali?
Wen Aosue tersenyum geli, dia tahu Lin Feng penasaran. Lin Feng, atas nama grup yang aku wakili, aku ingin mengundang kamu untuk menjadi salah satu dari kita, kata Wen Aosue dengan senyum lebar. Ekspresi Lin Feng bergeser, Wen Aosue ingin dia menjadi anggota kelompoknya. Kelompok apa? Tanya Lin Feng. Dia tidak benar-benar tahu apa yang harus dipikirkan tentang Wen Aosue. Dia telah membunuhnya sendiri, meskipun dia tidak mau. Itu sebabnya dia khawatir ketika melihatnya lagi. Dia memaksa dirinya untuk melupakan hal itu untuk saat ini. Aliansi Besar Ratusan Dunia. Wen Aosue tersenyum. Ketika Lin Feng mendengar nama itu, dia hanya menatapnya. Dia tidak tahu apa-apa tentang grup itu. Wen Aosue melihat bahwa Lin Feng perlu tahu lebih banyak tentang hal itu. Dia terus menjelaskan situasinya dengan sabar. Lin Feng, aliansi besar dari ratusan dunia adalah kelompok yang bertanggung jawab atas semua dunia kecil dari benua para dewa. Ketika aku hidup kembali, aku bergabung dengan aliansi besar 100 dunia sebagai wakil benua 9 awan, tetapi aku meremehkan mereka. Beberapa jenius yang paling menonjol dari semua dunia kecil ada di sana. Beberapa pembudidaya muda bahkan memiliki kekuatan dari puncak lapisan kaisar ketuhanan ketujuh di sana. Itu adalah tempat yang luar biasa. Banyak orang di benua para dewa milik aliansi besar 100 dunia, tetapi tidak ada yang tahu tentang mereka, kata Wen Aosue dengan sabar. Apakah begitu? Lin Feng semakin takjub. Dia berpikir bahwa dia telah melihat banyak di benua dewa, tetapi dia tidak. Jika Wen Aosue tidak hidup kembali, mungkin dia tidak akan pernah belajar tentang ini. Lin Feng, apakah kamu akan mempertimbangkan proposisi aku? Sebagai penguasa sebenarnya dari benua 9 awan, tentu saja, tanya Wen Aosue tersenyum tipis. Lin Feng menggigil, menundukkan kepalanya, dan mengangguk. Jika ada orang lain yang bertanya kepadanya, dia bahkan tidak akan memikirkannya, tapi itu adalah Wen Aosue. Dia tidak punya alasan untuk menolak, terutama karena dia menyesal telah membunuh Wen Aosue ratusan tahun sebelumnya. Lin Feng benar-benar menyesali apa yang telah dilakukannya. Apa yang telah dilakukan klan Wen kepadanya tidak ada hubungannya dengan Wen Aosue. Wen Aosue tidak melakukan banyak hal, tetapi membuat jarak antara dia dan Lin Feng saat itu. Ketika Wen Aosue melihat Lin Feng mengangguk, dia tahu dia akan menerimanya. Dia tahu dia menyesali apa yang telah dia lakukan, dan itu adalah salah satu alasan mengapa dia tidak akan menolak. Dia berani datang untuk melihat Lin Feng dan memberitahunya siapa dia sebenarnya karena itu. Alasan mengapa dia menantang Lin Feng sebelumnya adalah karena dia ingin melihat seberapa kuat dia. Jika dia tidak cukup kuat, dia masih akan mencoba untuk berhubungan dengannya, tetapi dia tidak akan mengundangnya untuk bergabung dengan aliansi besar 100 dunia. Tapi dari apa yang dia mengerti, Lin Feng masih sedikit lebih kuat darinya. Benua 9 awan membutuhkan Lin Feng. Mereka membutuhkannya sebagai pemimpin sejati mereka. Aosue, ceritakan lebih banyak tentang aliansi besar 100 dunia, kata Lin Feng. Dia lupa tentang kesalahannya dan duduk berlutut dengan Wen Aosue untuk berbicara panjang lebar. Mereka berdua duduk di sisi lain gunung dan memandangi bintang-bintang. Aliansi besar 100 dunia tidak ada di dunia manapun. Itu adalah aliansi, anggotanya adalah pembudidaya yang paling menonjol dari dunia kecil masing-masing. Kamu tahu banyak dari anggota aliansi besar 100 dunia. Fu Surong adalah anggota aliansi besar 100 dunia. Dia dulunya adalah penguasa benua naga api, jadi dia menjadi anggota aliansi besar 100 dunia, dan sekarang dia salah satu ahli waris dari dinasti suci ibu kota naga. 3 dinasti juga tidak sesederhana itu. Kamu mungkin mengerti banyak tentang Celestial Evolution Holy Dynasty, karena Yandi adalah sahabat kamu dan kamu tahu semua rahasianya, tetapi ada sesuatu yang Yandi tidak tahu. Yan Zun dan Yan Chang keduanya wakil pemimpin di aliansi besar 100 dunia. Ketika mereka kehilangan pendiri mereka, Yun Sanming, mereka tidak runtuh berkat Yan Chang dan identitas khusus Yan Zun, dan itu juga bagaimana mereka menjadi salah satu dari 3 dinasti. Dinasti Naga Ibu Kota Naga juga didukung oleh aliansi besar 100 dunia. Fu Surong dan Yan Ransue adalah anggota sendiri. Karena alasan-alasan ini, kamu tidak dapat benar-benar menilai kekuatan ketiga dinasti. Ketiga dinasti semuanya memiliki kekuatan yang sama. Meskipun Tiandi adalah seorang kultivator lapisan kaisar ke-8 yang saleh, dibandingkan dengan pemimpin aliansi besar 100 dunia, kekuatannya tidak layak disebut, hehehe. Kata Wen Aosue, tersenyum mengejek. Dia mengolok-olok kekuatan Tiandi, yang membangkitkan minat Lin Feng. Kelompok macam apa aliansi besar 100 dunia? Seberapa kuat pemimpin aliansi besar 100 dunia? Aosue, apakah pemimpinnya adalah dewa tertinggi? Tanya Lin Feng, memikirkan Ancestor Kong. Wen Aosue mengangguk. Dia tidak terkejut bahwa Lin Feng tahu tentang lapisan dewa tertinggi. Memang, pemimpin aliansi besar 100 dunia adalah dewa tertinggi tingkat rendah. Namanya Lei Gang, kata Wen Aosue. Dia tidak memperhatikan bahwa ketika dia mengatakan, Lei Gang, Lin Feng membuat wajah. Dia bahkan menarik wajah yang panjang dan bergidik. Lei Gang, kamu bilang Lei Gang? Tanya Lin Feng. Dia heran.
Wen Aosue tidak mengerti mengapa Lin Feng bereaksi seperti itu, tetapi dia mengangguk, ya, Lei Gang. Lin Feng, ada apa? Petik 2. Tidak ada, tidak ada. Kedengarannya akrab, kata Lin Feng, menggelengkan kepalanya. Dia tidak memberitahu Wen Aosue tentang ketegangan Nona Snow dan Lei Gang. Dia tidak menyebutkan bahwa Meng Qing juga ingin membalas dendam gurunya, dan bahwa dia ingin membunuh Lei Gang. Namun, ketika Lin Feng mendengar bahwa dia adalah pemimpin aliansi besar 100 dunia, rasanya seperti dia akan runtuh. Lin Feng atau Meng Qing tidak bisa bersaing dengan seorang kultivator lapisan Kaisar ke-8 yang saleh, jadi dewa tertinggi tingkat rendah bahkan lebih buruk. Suasana menjadi tegang. Wen Aosue tidak bisa memecah keheningan yang canggung. Mereka hanya duduk diam di belakang gunung. Hou Qinglin tumbuh sangat khawatir. Lin Feng dan Dong Fang Tianxia sudah ada di sana setidaknya selama 3 jam. Mungkin sesuatu terjadi pada Lin Feng. Ketika dia hendak pergi dan melihat, dia tiba-tiba melihat seorang pria dan seorang wanita muncul. Pria itu Lin Feng, tapi siapa wanita itu? Ketika Hou Qinglin melihat Wen Aosue, dia benar-benar kaget. Dia berkedip, tapi dia masih di sana. Memang, itu wanita, dia pikir. Saudaraku, apa? Terjemahan dari catatan penulis, menurut pendapat aku, membuat Wen Aosue mati adalah kesalahan besar di seri pertama, jadi aku menghidupkannya kembali sehingga dia bisa membantu Lin Feng. 548, Subscribe Penatua. Saudaraku, dia Dong Fang Tianxia, kata Lin Feng sambil tersenyum. Hou Qinglin tercengang. Dia tidak kenal Wen Aosue. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa seorang pria berubah menjadi wanita, begitu saja? Hehe, tidak apa-apa. Karena dia adalah temanmu, tidak apa-apa, kata Hou Qinglin setelah menatap Wen Aosue selama beberapa menit. Lalu dia tersipu dan tersenyum, mengucapkan selamat tinggal pada Lin Feng dan Wen Aosue, dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Wen Aosue menyaksikan Hou Qinglin menghilang di kejauhan dan bertanya, Lin Feng, dia murid-murid keduamu. Ya, murid kedua aku, tanpa dia, aku tidak akan menjadi diri aku hari ini, karena dialah yang membantu aku meninggalkan daerah Sueyu saat itu. Berkat dia, aku bertemu guru aku, Kaisar Yu. Lin Feng mengangguk. Dia merasa nostalgia ketika berbicara tentang masa lalu. Lin Feng senang melihat Wen Aosue. Setelah memikirkan hal-hal menyedihkan yang telah terjadi di masa lalu, dia sekarang hanya memikirkan hal-hal positif. Dia tidak perlu merasa bersalah tentang kematian Wen Aosue lagi. Wen Aosue tidak memberitahunya bagaimana dia kembali, tetapi Lin Feng tahu satu hal, tanpa kekuatan lapisan dewa tertinggi, mustahil untuk menghidupkan kembali seseorang. Oleh karena itu, Lin Feng berpikir hanya ada 2 kemungkinan, yang pertama adalah Lei Gang telah membawanya kembali, dan yang kedua adalah bahwa ada dewa tertinggi lainnya yang terlibat. Ngomong-ngomong, Aosue, mengapa aku merasakan ki aneh seperti itu muncul dari tubuhmu? Tampaknya jahat, Lin Feng bertanya dengan hati-hati. Dia ingat betapa anehnya Ki Aosue selama pertempuran mereka. Dia jelas merasakan beberapa ki jahat, cukup firasat. Meskipun Lin Feng tidak takut, dia masih merasa tidak nyaman. Dulu, Ki Wen Aosue tidak seperti itu, jadi dari mana asalnya? Wen Aosue sedikit terkejut, dia tidak berpikir bahwa Lin Feng akan menanyakan pertanyaan seperti itu padanya. Namun, dia tidak tahu bagaimana membalas. Mungkin itu karena aku dibangkitkan, jawab Wen Aosue, mendesah dan tersenyum. Namun, Lin Feng bisa melihat bahwa pertanyaan itu mengganggunya. Lin Feng mengerti bahwa dia tidak merasa ingin memberitahunya tentang hal itu, jadi dia tidak bersikeras, mereka bukan anak muda lagi, itu berbeda dari ketika mereka masih muda di halaman di akademi. Orang dewasa juga lebih tertutup daripada orang muda. Lin Feng, ketika kamu bergabung dengan aliansi besar 100 dunia, kembali ke benua 9 awan. Kamu belum berada di sana selama beberapa tahun sekarang, kamu seorang penguasa di sana tetapi itu mungkin telah berubah, kata Wen Aosue. Setelah mengatakan itu, dia tidak memberi Lin Feng waktu untuk bereaksi dan langsung menghilang dari tiantai. Lin Feng hanya bisa melihatnya menghilang. Dia memikirkan apa yang baru saja dia katakan kepadanya, bahwa benua 9 awan mungkin telah berubah, dan bahwa dia harus pergi ke sana. Lin Feng telah meninggalkan klon di benua 9 awan, tapi dia memiliki kekuatan lapisan Supreme Holy King. Terlepas dari tiruannya, Mu Chen, Jing Xiao Yue, Ye Chen, dan putra Lin Qiongsheng, Lin Sutian, masih ada di sana. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, Lin Feng meminta Hou Qinglin dan yang lainnya untuk menjaga anggota Tiantai dan Tiantai. Ketika mereka mengetahui bahwa Lin Feng akan kembali ke benua 9 awan, mereka semua ingin kembali bersamanya ke kampung halaman mereka. Tapi Tiantai baru saja hidup di benua dewa, mereka memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Selain itu, dia tidak bisa membiarkan begitu banyak kaisar yang saleh pergi ke benua 9 awan pada saat yang sama. Karena itu, pada akhirnya, ia memutuskan untuk membawa Huo Wu, yang belum pernah ke sana, dan putranya Lin Zetian, tidak ada yang lain. Lin Feng, Lin Zetian,
dan Huo Wu pertama kali pergi ke cabang Celestial Evolution Holy Dynasty. Mereka pergi menemui Yan Di, yang membawa mereka ke Yanzun. Meskipun dinasti suci evolusi surgawi dipersatukan, Yan Di adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas evolusi dinasti suci cabang di pemerintahan dewa, dan Yan Zun melindungi tempat itu. Yan Chang dan kakeknya, Yan Duan, telah kembali ke cabang utama dari dinasti suci Celestial Evolution. Ketika Lin Feng menyebutkan aliansi besar ratusan dunia kepada Yan Zun menatap Lin Feng selama beberapa menit seolah-olah dia telah mencoba membacanya. Dari mana Lin Feng belajar tentang aliansi besar 100 dunia? Tuan, apa hubungan antara aliansi besar 100 dunia, benua para dewa, dan dunia kecil seperti? Tanya Lin Feng. Ekspresi Yan Zun berubah sedikit. Dia adalah wakil pemimpin aliansi besar 100 dunia, salah satu orang pertama yang menyarankan pembentukan aliansi besar 100 dunia, tetapi semuanya rahasia. Terlepas dari beberapa orang, tidak banyak yang tahu tentang itu. Tapi karena Lin Feng tahu tentang hal itu berarti bahwa dia telah diundang oleh anggota, dan orang itu mungkin dari benua 9 awan. Hanya satu orang yang mewakili benua 9 awan, Dongfang Tianxia. Yan Zun tahu itu. Apa yang Lin Feng tidak tahu adalah bahwa orang yang telah menyebabkan pertempuran Lin Feng dan Dongfang Tianxia adalah dia. Tidak ada hubungan. Aliansi besar ratusan dunia diciptakan bagi para jenius muda untuk memberi mereka lebih banyak peluang. Ini juga merupakan grup yang hebat untuk melakukan beberapa jaringan. Dengan begitu, mereka dapat bekerja sama untuk meningkatkan dunia kecil yang berbeda secara sama. Petik 2. Mengembangkan dunia kecil yang berbeda secara sama. Termasuk benua 9 awan, tanya Lin Feng. Yan Zun mengangguk dan tersenyum. Memang, bocah kecil, jangan lupa bahwa aku juga pergi ke benua 9 awan lama. Aku melakukan banyak hal di sana. Mungkin kamu tidak tahu tentang itu, tetapi pada masa itu, banyak orang bepergian dari benua dewa ke benua 9 awan. Kamu ingat klan Chu yang kamu hancurkan? Mereka adalah keturunan Chu klan Chu Lian Feng. Dan klan Ji dan yang lainnya, awalnya mereka berasal dari benua para dewa. Tetapi aku tidak berpikir bahwa kamu akan menghancurkan mereka. Aku tidak berpikir kamu akan pernah menjadi penguasa benua 9 awan. Aku takut benua 9 awan akan berhenti berkembang karena dirimu, jadi aku memutuskan untuk membuatmu meninggalkan benua 9 awan. Aku mencoba memikirkan solusi untuk waktu yang sangat lama, tetapi tiba-tiba, dan aku tidak tahu caranya, kamu berhasil meninggalkan benua 9 awan. Tapi aku tidak bahagia, dengan begitu, aku tidak perlu memaksakan diri. Lin Feng, kamu ingin kembali ke benua 9 awan? Tanya Yan Zun, tersenyum lebar. Lin Feng mengangguk tanpa ragu-ragu. Mengapa dia membawa Huo Wu dan Lin Zetian jika dia tidak berniat untuk kembali? Haha, aku tahu kamu ingin kembali dan melihat bagaimana keadaannya sekarang. Kamu dulunya penguasa tertinggi di sana, namun, sekarang. Hehe, maaf karena berterus terang, tetapi setelah beberapa tahun evolusi, benua 9 awan telah berubah sepenuhnya. Ada tatanan dunia baru di benua 9 awan. Kamu masih penguasa di sana, tetapi kamu bukan satu-satunya. Dengan menggunakan modal naga dinasti suci, Fu Songrong dan Yan Ransue kembali ke benua 9 awan sebelum kamu. Fu Surong sekarang adalah menantu dari Dragon Capital Holy Dynasty. Dengan bantuan Yan Ransue, dia sekarang adalah sainganmu, dan dia juga seorang penguasa di benua 9 awan. Bocah kecil, kembali, kumpulkan pengalaman. Kamu tidak perlu khawatir tentang benua dewa. Dinasti Kaisar Langit tidak akan berbuat terlalu banyak selama 6 bulan ke depan. Tetapi dalam 6 bulan, jika Tiantai masih belum memiliki seorang kultivator lapisan Kaisar ke-8 yang saleh, mereka akan berada dalam bahaya. Tian Di sedang pulih dan proses pemulihan juga merupakan kesempatan baik baginya untuk menerobos ke lapisan Kaisar Gadli ke-9. Oleh karena itu, ia mungkin menembus ke lapisan Kaisar Gadli ke-9 dalam 6 bulan. Lalu dia akan menjadi lebih dekat untuk menjadi seorang kultivator legendaris. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Yan Zun berbicara begitu banyak, terutama kepada orang yang jauh lebih muda, tetapi Lin Feng begitu dewasa, tidak terasa seperti dia berbicara dengan seseorang dari generasi yang lebih muda. Lin Feng mendengarkan dengan seksama, khawatir sekarang. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengucapkan selamat tinggal pada Yan Zun dan Yan Di, lalu pergi bersama Lin Zetian dan Huo Wu. Mereka terbang ke arah timur benua dewa, dan desa dewa. Lin Feng ingat ketika seorang kerabat pemimpin yang saleh dari daerah supranatural telah bertemu secara pribadi di sana. Lin Feng bertanya-tanya apakah dia masih di sana atau tidak. 549, Subscribe Penatua. Timur memiliki reputasi besar lagi berkat Lin Feng, yang telah menjadi salah satu anak muda terkuat di benua dewa. Timur memiliki reputasi besar lagi, tetapi perlahan-lahan bangkit kembali, tidak ada yang tahu apakah itu akan bergengsi seperti dulu. Karena Lin Feng telah membunuh begitu banyak pemimpin dan pemimpin yang saleh, kelompok yang paling kuat adalah daerah supranatural dan wilayah perak. Terlepas dari Istana Kegelapan dan wilayah iblis, semua kelompok lain berada di bawah wilayah supranatural dan yurisdiksi wilayah perak.
Butuh Lin Feng dan dua lainnya 10 hari untuk sampai ke sana. Lin Feng memikirkan Huba, putra angkatnya, Raja Binatang yang tampak persis sama dengan dia, bagaimana kabarnya. Dia tidak tinggal di daerah supranatural, dia telah kembali ke wilayah binatang, tetapi Lin Feng memeriksa seluruh wilayah binatang dengan kesadarannya yang saleh dan tidak menemukan Huba juga. Jumlah binatang buas bahkan sangat menurun. Lin Feng khawatir ketika melihat itu. Lin Feng menggunakan jimat komunikasi untuk menghubungi pemimpin saleh daerah supranatural dan bertanya tentang Huba. Namun, jawaban pemimpin Gadli membuat Lin Feng bahkan lebih khawatir. Huba pergi sendirian. Apakah dia menghilang? Di mana dia? Meskipun Lin Feng khawatir, mungkin dia masih terlihat manusia dan hanya bepergian. Berpikir tentang itu, Lin Feng kurang peduli. Dia membawa Huo Wu dan Lin Zetian ke pinggiran wilayah supranatural, ke desa dewa. Lin Feng telah mendarat di sana ketika dia tiba di sini di benua ruang dan waktu Dao mungkin digunakan di sana. Saat itu, ruang dan waktu Lin Feng Dao sangat lemah, tapi sekarang telah mencapai tingkat maksimum, jadi Lin Feng yakin dia bisa menggunakan ruang dan waktu terowongan dengan mudah. Lin Feng, Lin Zetian, dan Huo Wu tiba di desa dewa setengah jam kemudian. Itu adalah desa biasa, dan tidak banyak berubah sejak Lin Feng datang ke sana pertama kali. Lin Feng teringat akan cucu Tuan Zhou, Zhou Bin, lelaki yang sombong dan sombong itu. Apakah dia membuat kemajuan setelah dimarahi oleh kakeknya? Ketika Lin Feng dan 3 pembudidaya tiba di desa dewa, mereka melihat pohon raksasa. Itu penuh dengan vitalitas, daunnya hijau zamrud dan, dalam bayangannya, udaranya sejuk dan segar. Lin Feng berdiri di kaki pohon dan memandang desa. Saat itu, dia bertemu dengan Zhou Bin di sini. Tapi Zhou Bin tidak ada di sana. Tuan Zhou juga tidak ada di sana. Mungkin mereka telah pergi dan mencari peluang untuk menjadi lebih kuat. Lin Feng tidak merasa nostalgia di sini. Dia baru saja memeriksa area dengan kesadaran salehnya dan mencari terowongan. Lin Zetian dan Huo Wu menunggu dengan sabar. Berkat Vermilion Bird, Huo Wu sudah memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi yang kedua. Meskipun dia adalah Kaisar Ilahi yang sangat biasa dan tidak bisa dianggap sebagai salah satu orang muda paling terkemuka di benua itu, dia juga sangat muda. Dia lebih muda dari Lin Feng beberapa lusin tahun. Sudah mengesankan bahwa dia memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi yang kedua. Lin Zetian telah berkembang lebih cepat sejak dia menjadi pemimpin kota aliansi dewa. Dia sekarang memiliki kekuatan bagian atas lapisan Kaisar Ilahi yang kedua. Dia akan menerobos ke yang ketiga. Hanya 3 lapisan kultivasi memisahkannya dari ayahnya. Setelah waktu yang singkat, Lin Feng mengingat kembali kesadarannya yang saleh, tampak bersemangat. Dia memperhatikan beberapa ruang dan tanda waktu yang berkedip yang juga mengandung kekuatan penyerap. Lin Feng yakin itu adalah salah satu terowongan yang mengarah ke benua 9 awan. Berpikir itu, Lin Feng melintas ke depan dan mengulurkan tangannya. Dia membombardir kekuatan ruang dan waktu dengan miliknya, dan sebuah lubang gelap di ruang muncul. Itu adalah terowongan, Lin Feng telah membukanya dengan kekuatan lapisan Kaisar Gadli kelima dengan mudah. Ayo pergi, kata Lin Feng buru-buru. Terowongan itu bisa tetap seperti itu hanya selama 5 detik, jadi mereka tidak punya waktu untuk kalah. Lin Feng melompat terlebih dahulu, Huo Wu dan Lin Zetian mengikuti. Setelah itu, terowongan itu berkedip dan menghilang. Tetapi beberapa orang melihatnya di luar dan terpana. Sebuah lubang hitam besar telah muncul, dan orang-orang sudah masuk. Banyak orang dengan cepat belajar tentang peristiwa di benua dewa, tetapi Lin Feng tidak tahu itu karena mereka berada di benua 9 awan. Dia kembali ke kampung halamannya yang akrab. Ketika Lin Feng melihat benua, dia senang dan senang bisa kembali ke rumah. Dia melihat sekeliling dan melihat sungai dan gunung. Itu dunianya, dunia di mana dia adalah penguasa, dunia di mana dia menjadi kuat, dunia di mana dia telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga dunia yang dia punya banyak teman dan orang yang dia cintai. Apakah kita sebenarnya di benua 9 awan? Tanya Huo Wu. Dia penasaran dan bersemangat. Tempat ini sangat indah. Dia menemukan pemandangan bahkan lebih indah daripada di benua para dewa. Udara di sini lebih murni dan segar. Ya, kita berada di benua 9 awan, kata Lin Feng mengangguk, menyilangkan tangan di dadanya. Ketika dia merasakan Qi, dia memiliki perasaan yang indah, seolah-olah dia tidur dengan Sutra dan Wol. Mungkin itu karena dia ada di rumah. Tidak peduli apa yang terjadi di benua 9 awan, dia masih merasa betah di sini. Ayah, haruskah kita pergi ke dinasti Roh Kudus dulu? Tanya Lin Zetian. Dinasti Roh Kudus adalah markas Lin Qiongsheng. Setelah mereka meninggalkan benua 9 awan ke benua para dewa, Lin Zetian telah melakukan yang terbaik untuk menemukan saudaranya, tetapi dia belum menemukannya, sepertinya dia telah menghilang dari benua para dewa. Lin Feng mengangguk. Dinasti Roh Kudus adalah dinasti putranya, dan cucunya Lin Tianzu ada di sana, jadi pergi ke sana adalah hal terbaik untuk dilakukan. Setelah itu, mereka akan kembali ke Tiantai. Lin Feng ingin melihat Mu Chen. Lin Feng, Lin Zetian, dan Huo Wu terbang menuju dinasti Roh Kudus bersama-sama.
Banyak orang dari benua sembilan awan tercengang ketika mereka melihat ketiga orang itu terbang begitu cepat. Sungguh menakjubkan melihatnya. Pergi dan beritahu Patriark, cepat. Beberapa orang aneh ada di sini, kata seorang murid dari Sekte Acak. Dia ketakutan. Rekan-rekan muridnya dengan cepat pergi untuk memberitahu bapak bangsa mereka. Namun, pada saat itu, Lin Feng dan yang lainnya sudah ratusan li pergi. Mereka tiba di langit dinasti Roh Kudus dalam sekejap mata. Ketika mereka tiba, Lin Feng tercengang, tempat telah banyak berubah. Apakah masih dinasti Roh Kudus yang ditinggalkannya saat itu? Lin Feng memandang istana dan pavilion untuk waktu yang lama. Mereka semua sangat cantik dan luar biasa. Hanya ada beberapa bangunan sederhana yang tersisa. Sejak kapan dinasti Roh Kudus begitu indah? Lin Feng mengerutkan kening dan turun dari langit. Dia mendarat di istana besar dinasti Roh Kudus. Ketika tiga pembudidaya muncul, banyak orang takut dan panik tetapi cepat, beberapa pria tua tiba dan menatap Lin Feng dengan dingin. Betapa kurang ajarnya. Kamu siapa? Beraninya kamu datang ke sini tanpa izin. Kencing sekarang, teriak beberapa pria tua itu dengan marah. Lin Feng mengerutkan kening dan menatap mereka dengan dingin. 550, subscribe Penatua. Ayah, ada sesuatu yang salah, Tiansu tidak akan melakukan hal seperti ini, kata Lin Zetian, menunjuk ke gedung-gedung yang megah. Dia mendapat kesan ada sesuatu yang aneh terjadi. Tempat itu juga raksasa. Itu hanya dinasti Roh Kudus, bagaimana itu bisa seindah dan seluas kota dewa di benua para dewa. Lin Feng juga menduga bahwa sesuatu telah terjadi. Dinasti Roh Kudus tidak mungkin berubah begitu cepat. Lin Feng memandang Lin Zetian dan Huo Wu dan berkata, ayo masuk. Dia melaju ke depan dan memasuki istana dinasti Roh Kudus. Huo Wu dan Lin Zetian mengikuti. Kehadiran mereka menarik perhatian banyak orang. Dengan sangat cepat, banyak murid mengelilingi mereka. Lin Feng melirik murid-murid itu, mereka semua memiliki kekuatan kaisar suci tingkat tinggi. Oleh karena itu, Lin Feng segera menduga bahwa beberapa peristiwa tak terduga telah terjadi di benua sembilan awan. Kembali pada hari-hari, ketika Lin Feng masih di benua sembilan awan, ia adalah raja suci tertinggi, dan kaisar suci tingkat tinggi tidak ada di sini. Tapi sekarang ada ratusan murid yang memiliki kekuatan lapisan kaisar suci tingkat tinggi, bagaimana mungkin? Karena ada kaisar-kaisar suci tingkat tinggi, mungkin ada juga kaisar Roh Kudus, dan bahkan kaisar yang saleh, pikir Lin Feng. Beberapa lelaki tua muncul, semua murid menyingkir untuk membuka jalan. Lin Feng menghadapi mereka. Orang-orang tua mempelajari Lin Feng. Pertama, mereka terpana, kemudian ekspresi mereka berubah secara drastis. Beberapa dari mereka bahkan mundur beberapa langkah. Tetua, apa yang salah? Tanya pemimpin para murid, tentang Lin Feng dengan dingin. Beberapa lelaki tua tidak merespons. Mereka sangat pucat. Boom, boom, boom. Para murid benar-benar heran dan tercengang, karena orang-orang tua itu berlutut di hadapan Lin Feng. Salam, penguasa, kata pemimpin tua-tua, telapak tangannya di tanah. Dia menundukkan kepalanya, dan tidak berani menatap Lin Feng. Ketika para murid mendengar yang lebih tua memanggil Lin Feng, penguasa, mereka heran. Kemudian mereka ingat bahwa kultivator bernama Lin Feng yang telah menjadi penguasa benua untuk sementara waktu. Bukankah dia sudah pergi? Bisik seorang murid, menatap Lin Feng. Dia telah melihat patung Lin Feng setinggi 10.000 meter di tiantai. Dia telah melihatnya hanya sekali, tetapi dia akan mengingatnya selamanya. Dia heran melihat Lin Feng dalam daging, di sana. Semua murid menatap Lin Feng ketika mereka mendengar para tetua. Mereka belum pernah melihat wajah asli Lin Feng, tetapi dia adalah penguasa mereka, dan mereka juga melihat patungnya di tiantai. Salam, penguasa, kata semua murid satu demi satu, juga jatuh berlutut. Mereka semua memandang Lin Feng dengan hormat. Lin Feng adalah legenda di benua sembilan awan. Banyak orang bermimpi bertemu dengannya. Semua orang berlutut. Lin Feng tidak terbiasa dengan itu, 3 tahun yang lalu dia sudah terbiasa dengan itu, tetapi karena dia telah melalui begitu banyak di benua dewa, rasanya aneh. Tapi sekarang dia punya rasa superioritas. Dia adalah penguasa dunia ini. Mata Huo Wu berbinar kaget. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Feng disembah di dunianya. Dia adalah penguasa benua sembilan awan. Luar biasa. Lin Zetian terbiasa dengan ini. Dia telah melihat ayahnya menjadi kuat, tumbuh dari murid tiantai biasa menjadi penguasa dunia ini. Semua orang berdiri, perintah Lin Feng, tersenyum dengan tenang. Para tetua saling membantu berdiri. Para murid berdiri diam dan menatap Lin Feng. Penguasa, bukankah kamu pergi ke dunia yang lebih besar? Kamu kembali, tanya pemimpin tua-tua dengan berani. Dia ingin melihat seberapa kuat Lin Feng telah menjadi. Tetua itu sudah memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ketiga, jadi dia tahu seberapa kuat Lin Feng kembali pada hari-hari ketika dia pergi. Karena itu, dia bertanya-tanya apakah Lin Feng masih memenuhi syarat untuk menjadi penguasa benua sembilan awan. Namun,
Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melihat tingkat budidaya Lin Feng, yang berarti dia jauh lebih kuat darinya, yang berada pada kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ketiga. Berpikir tentang itu, dia memandang Lin Feng dengan hormat. Lin Feng melirik pria tua itu dan menebak apa yang dia pikirkan. Seorang pembudidaya kecil-kecil dari lapisan Kaisar Roh Kudus ketiga baru saja memeriksa kekuatannya, bagaimana mungkin Lin Feng tidak melihat itu? Tapi Lin Feng mengabaikannya karena perbedaan di antara mereka terlalu besar. Lin Feng juga tidak memberitahu orang tua itu betapa kuatnya dia, tetapi dia bisa melihat bahwa para tetua bersemangat. Mereka membawa Lin Feng ke aula terbesar dan menyuruhnya duduk di kursi paling atas. Beberapa murid inti diizinkan duduk bersama mereka di ruangan itu. "Kamu seorang tetua dinasti?" tanya Lin Feng. Dia belum pernah melihat sesepuh itu. Tetua itu mengangguk, "Memang, aku dulu tetua di Universitas Champion, aku bergabung dengan dinasti 2 tahun lalu," kata lelaki tua itu. Dia tidak berani berbohong. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia terkejut. Universitas Champion. Lin Feng memiliki banyak kenangan dari Universitas Champion, Ji Chang, leluhur Xuantian, dan yang lainnya. Namun, pria tua itu menyela Lin Feng dalam pikirannya. Lin Feng bahkan lebih khawatir ketika mendengar pria tua itu. Singkatnya, Universitas Champion sudah bubar. Itu tidak ada lagi, kata pria tua itu, mendesah sedih. Pria-pria tua lainnya mengangguk. Mereka juga dari Universitas Champion. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia bertanya, mengapa itu bubar? Apa yang terjadi pada leluhur? Apakah mereka masih hidup, tetapi mereka tidak bisa melindungi universitas? 3 tahun lalu, 1 bulan setelah kamu pergi, semuanya berubah di benua 9 awan. Seseorang bernama Fu Surong datang ke sini. Dia menciptakan universitas baru dan menyebutnya Universitas Modal Naga. Setelah beberapa bulan, itu menjadi universitas paling kuat, jauh lebih kuat daripada Universitas Champion. Leluhur Xuantian dan leluhur Sitian berusaha mencari Fu Surong. Namun, tanpa melihatnya, Universitas Champion dikalahkan oleh Universitas Naga Capital. Ketika berita menyebar di benua 9 awan, banyak orang jenius yang ingin bergabung dengan Universitas Naga Capital, dan tidak ada yang ingin bergabung dengan Universitas Champion lagi. Tak lama, Universitas Champion hampir menghilang, hanya beberapa tetua, leluhur Sitian, dan leluhur Xuantian yang tersisa. Kedua leluhur sangat sedih karena mereka membongkar Universitas Champion. Petik 2. Pria tua itu menghela nafas dan memucat saat dia selesai. Dia sangat sedih karena apa yang telah terjadi. Lin Feng tampak muram. Fu Surong. Sepertinya orang itu sudah melemparkan pandangan serakah ke benua 9 awan. Apakah itu karena dia? Lin Feng kemudian memikirkan apa yang dikatakan Yi Renlei kepadanya, dan semuanya tampak jelas. Mungkin Fu Surong telah melihat peluang di benua 9 awan. Lin Feng tiba-tiba merasa sangat marah. Fu Surong belum mengatakan apa-apa tentang benua 9 awan ketika mereka bertemu di benua para dewa. Jika Wen Aosue tidak memberitahunya segalanya, Lin Feng mungkin tidak akan kembali. Sekarang dia ada di sini, dan Universitas Champion telah dibongkar. 551, Subscribe Penatua. Penguasa besar, apakah kamu mendengar? Pria tua itu bertanya ketika melihat Lin Feng tampak termenung. Ya, aku mendengarkan, Lin Feng mengangguk. Orang tua itu melanjutkan, penguasa besar, sekarang, benua 9 awan telah banyak berubah. Apa yang baru saja aku katakan adalah hal kecil. Petik 2. Ceritakan semuanya tanpa menghilangkan apapun, kata Lin Feng tidak sabar, mengerutkan kening. Dia membencinya ketika orang berdebat tentang semak belukar. Ketika orang tua itu melihat Lin Feng tampak marah dan tampak tidak sabar, dia melanjutkan dengan tergesa-gesa. Tidak ada dinasti lagi, tidak Bahuang, tidak Jiuyu, tidak ada negara dan kekaisaran lagi. Tiantai mengendalikan Bahuang dan Jiuyu saat ini. Orang-orang masih mematuhi beberapa kaisar di kekaisaran, dan yang terkuat memiliki wilayah terbesar, tetapi karena mereka semua begitu terikat dengan urusan duniawi, orang jarang maju, dan sangat sedikit orang yang memiliki kekuatan kaisar suci tingkat tinggi di sana. Semua dari mereka memiliki kekuatan lapisan Raja Suci Peerless atau kurang. Tapi kekaisaran terbesar adalah Suiyue. Karena kamu memasukkannya kembali ke dunia nyata, Suiyue berkembang dan berkembang dengan sangat cepat. Saat ini adalah kekaisaran terkuat. Tapi dinasti semua menghilang dan Dragon Capital University mengambil kendali atas mereka semua. Champion University telah menjadi kun dari Dragon Capital University. Bajingan itu, kata pria tua itu, mengepalkan tinjunya dan memalu meja. Meja itu meledak dan kemudian lelaki tua itu tiba-tiba ingat dia menghadap seorang penguasa. Dia ketakutan, dan berharap dia tidak menyinggung Lin Feng. Lin Feng tidak peduli. Dia sangat marah, jadi dia mengerti orang tua itu. Universitas Juara adalah tempat di mana Lin Feng telah hidup untuk sementara waktu, bagaimana dia bisa membiarkan Fu Surong mempermalukan mereka? Apalagi yang berubah? Tanya Lin Feng. Pria tua itu melanjutkan, secara keseluruhan, perubahan terbesar adalah bahwa tingkat rata-rata pembudidaya telah meningkat. Kembali pada hari-hari,
tidak ada yang memiliki kekuatan lapisan Raja Suci Peerless dan di atas. Sekarang, ada Kaisar Suci tingkat tinggi, dan bahkan beberapa Kaisar Roh Kudus, seperti kita, tapi... Petik 2. Silakan, bicara, perintah Lin Feng. Yang pucat-pucat, dia juga sedikit marah di dalam karena dia suka pontificating, tetapi dia menghadapi penguasa, iblis sanguinari yang tidak memiliki kesabaran dan telah membunuh miliaran dan miliaran orang. Ya, selain Kaisar Roh Kudus, tidak ada yang berhasil menembus lapisan Kaisar yang ilahi. Ada beberapa Kaisar setengah Tuhan, meskipun mereka ada di Tiantai, dan di sana ada pemimpin kami juga, cucu kamu, Lin Tiansu, kata lelaki tua itu. Dia tampak lega bahwa pemimpin mereka adalah kerabat penguasa mereka, dan karena itu, semua orang aman. Mereka tidak perlu takut dengan pemimpin Universitas Modal Naga, Fu Surong, karena dia tidak berani menyentuh dinasti Roh Kudus. Mungkin Fu Surong tahu dia harus berhati-hati, karena istri dan anggota keluarga Lin Feng adalah apel matanya. Mengapa bangunan-bangunan dinasti menjadi seperti itu? Sangat mewah. Tanya Lin Zetian, itu pertanyaan penting. Orang tua itu memandang Lin Zetian, dia tidak mengenalinya, tetapi dia bisa melihat bahwa dia mirip dengan Lin Feng, jadi mudah untuk menebak bahwa dia adalah Lin Zetian, putra Lin Feng yang lain, karena dia pernah melihat Lin Qiongsheng sebelumnya. Oh, ini tren baru di benua 9 awan. Pemimpin dinasti takut bahwa jika kita tidak membangun gedung-gedung mewah, orang-orang muda yang luar biasa tidak akan tertarik pada dinasti kita dan tidak akan mencoba bergabung dengan kita, jawab lelaki tua itu. Lin Zetian mengerang dingin, omong kosong, itu hanya omong kosong. Jika dinasti berada dalam situasi yang stabil, mengapa kamu membutuhkan hal-hal seperti itu? Kata Lin Zetian ketika dia mendengar itu. Dia sangat marah. Dia melepaskan kekuatannya dari layar Kaisar Gadli tanpa menyadarinya. Pria tua itu memucat, dan jika dia tidak sedikit kuat, dia sudah akan berlutut. Para lelaki tua lainnya berada dalam situasi yang sama. Murid-murid heroik berada dalam situasi yang sulit, mereka semua terpesona tanpa menyadarinya. Lin Zetian sedikit terkejut dan tersenyum masam. Dia lupa bahwa orang-orang ini sangat lemah dibandingkan dengan dia. Untungnya, dia baru saja melepaskan sedikit kekuatan, kalau tidak, dia akan membunuh mereka. Zetian, Tiansu adalah pemimpin dinasti, dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Kamu lebih tua darinya, ia masih muda, kamu harus memahaminya, kata Lin Feng tersenyum ketika melihat Lin Zetian sangat marah. Lin Zetian perlahan mengangguk. Meskipun dia tidak setuju dengan pilihan seperti itu, dia tidak bisa berbuat banyak. Lin Tiansu adalah putra Lin Qiongsheng, dan cucu Tang Yuyu. Lin Zetian tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, ayo pergi ke Tiantai, kata Lin Feng kepada Lin Zetian, berdiri. Dia mengucapkan selamat tinggal pada pria tua itu dan terbang pergi. Lin Zetian dan Huo Wu mengikuti. Ekspresi pria tua itu sedikit berubah dan dia bertanya, penguasa, tidakkah kamu ingin melihat cucumu? Tidak sekarang, jangan bilang padanya aku sudah kembali. Lin Feng tersenyum ketika dia pergi. Mereka bertiga dengan cepat menghilang dari dinasti Roh Kudus. Lin Feng tidak ingin melihat cucunya karena dia tidak tahu di mana Lin Qiongsheng berada, dan jika dia melihat Lin Tiansu, cucunya akan bertanya kepadanya tentang ayahnya dan dia tidak akan bisa menjelaskan kepada Lin Tiansu di mana Lin Qiongsheng berada. 10.000 li memisahkan Tiantai dan dinasti Roh Kudus. Lin Feng dan Huo Wu berada di pesawat ulang-alik yang sama, Lin Zetian punya sendiri. 3 orang tiba di Tiantai hanya dalam 1 hari. Ketika mereka tiba, itu masih pagi, matahari hangat, dan cahaya bersinar. Itu terlihat sangat indah. Hal-hal seperti itu tidak ada di benua dewa. Lin Feng berdiri di luar istana Tiantai. Dia melihat tangga yang dikelilingi oleh energi murni dan mengkilap. Dia juga melihat patung raksasa sendiri. Ketika Huo Wu melihat patung itu, dia benar-benar heran, dan lebih mengagumi Lin Feng. Dia bahkan lebih bahagia bahwa dia telah bertemu Lin Feng. Jika dia tidak diam-diam meninggalkan rumahnya, mungkin dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu kekasih Lin Feng. Berpikir tentang itu, Huo Wu menghela nafas lega. Ayo pergi, mari kita menaiki tangga. Mari kita pergi dan melihat Great Fellow Disciples aku, kata Lin Feng, mengambil napas dalam-dalam. Dia tidak segugup ini dalam waktu yang lama. Dia jarang gugup ini kecuali ketika dia melihat orang-orang yang berarti baginya, dan Mu Chen adalah salah satu dari mereka. Lin Feng mulai menaiki tangga, diikuti Huo Wu dan Lin Zetian. Penerbangan tangga tidak memiliki pengaruh pada Lin Feng lagi. Itu adalah tangga yang mengandung tekad dan digunakan untuk ujian siswa baru. Yang ada di kota dewa sangat rumit untuk didaki. Yang ada di benua 9 awan berbeda. Itu hanya memiliki pengaruh pada orang-orang yang memiliki kekuatan lapisan Raja Suci Peerless dan di bawahnya. Tiantai adalah satu-satunya yang penting di hati Lin Feng karena disitulah segalanya dimulai. Itu adalah markas 11 murid. Lin Feng dan 2 lainnya tiba di puncak. Namun, apa yang telah diantisipasi Lin Feng tidak terjadi, dia tidak melihat siapapun yang dia kenal. Namun, Lin Feng merasakan beberapa ki tebal dan padat di kejauhan, banyak orang berkumpul di sana. Namun,
masih pagi, apa yang dilakukan semua murid Tiantai di sana? Tiba-tiba, seorang murid keluar dari Tiantai. Lin Feng melintas dan mendarat di sebelah murid. Murid itu terpana. Kamu, leluhur Lin Feng. Pria itu memucat dan menatap Lin Feng. Dia ingin berteriak sebelum itu, tapi kemudian dia ingat patung itu. Lin Feng tampak persis seperti patung itu. Pria itu bersemangat dan takjub. Lin Feng tertawa dengan mudah dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sana? Aku lupa, leluhur Lin Feng, pergi dan lihatlah. Para anggota Universitas Naga Capital ingin menghancurkan patungmu, kata murid itu dengan tergesa-gesa. Dia panik. Ketika Lin Feng mendengar itu, senyumnya menegang. Hehe, Fu Surong, kamu benar-benar berpikir kamu adalah pemimpin baru benua 9 awan. Kamu bukan siapa-siapa di benua 9 awan, kamu adalah menantu paling banyak. Mari kita lihat siapa yang berani menghancurkan patung aku. 552, Subscribe Penatua. Lin Feng mengubah wajah dan pakaiannya. Lin Zetian juga mengenakan topi anyaman bambu dan jubah. Huo tidak perlu mengubah apapun karena dia belum pernah berada di benua 9 awan, tidak ada yang mengenalnya di sini. Tapi ketika Huo muncul, banyak orang menatapnya karena dia sangat cantik, dan di benua 9 awan, tidak ada banyak wanita yang secantik itu, terutama karena Lin Feng telah mengambil wanita paling cantik dari benua jauh. Ketika Huo muncul, semua orang menatapnya bahkan jika para murid Tiantai sebagian besar khawatir tentang patung Lin Feng. Universitas Naga Capital, para brengsek sialan itu. Murid-murid Tiantai hancur. Lin Feng adalah seorang pembudidaya legendaris di benua 9 awan, pemimpin Tiantai, penguasa benua. Bagaimana orang bisa berani mencoba dan menghancurkan patung Lin Feng? Universitas Modal Naga berani. Tidak hanya mereka berani, tetapi mereka juga ingin membubarkan Tiantai. Para tetua yang mereka kirimkan ke Tiantai memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-7 atau ke-8. Ada sekitar 20 dari mereka. Mereka mewakili 10% kekuatan Universitas Modal Naga. Di sisi Tiantai, hanya ada beberapa penggarap lapisan Kaisar Roh Kudus. Ye Chen adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan lapisan Half Godly Emperor. Tapi Ye Chen tidak di Tiantai, dia di Suiyue. Dia akan kembali pada akhir bulan. Universitas Naga Capital hanya mengirim orang ke Tiantai karena Ye Chen tidak ada di sana. Mu Chen tidak tahu bahwa Universitas Modal Naga ingin menghancurkan patung Lin Feng, tetapi dia sudah memikirkannya. Dia tahu bahwa Universitas Modal Naga ingin membangun tatanan dunia baru. Selain itu, selain Tiantai, Lin Feng bisa menggunakan dinasti Qitian. Catatan penerjemah, penulis mungkin berbicara tentang apa yang dulunya adalah kota suci Qitian di seri pertama ketika berbicara tentang dinasti Qitian dan Universitas Juara di benua 9 awan. Universitas Champion sudah dibongkar. Leluhur Sitian dan leluhur Suantian tidak ingin kembali, mereka masih di belakang gunung Tiantai yang bermeditasi di pengasingan, tetapi mereka tidak berlatih kultivasi. Universitas Naga Capital ingin menghancurkan patung Lin Feng. Mereka tidak peduli tentang fakta bahwa mereka akan menyinggung banyak orang. Banyak orang tidak bisa membantu tetapi memikirkan musuh Lin Feng kembali pada hari-hari, dan cara dia digunakan untuk menghancurkan mereka. Ketika 20 tetua tiba dan melihat ribuan murid di Tiantai, mereka benar-benar heran, tetapi mereka tidak melupakan misi mereka. Berpikir tentang itu, pemimpin tua-tua melintas dan memelototi anggota Tiantai dengan dingin, terutama pemimpin para murid, Mu Chen. Dia berteriak dengan marah, Mu Chen, suruh murid-muridmu bubar. Kami pasti akan menghancurkan patung itu. Jika ada yang berani mencoba dan menghentikan kita, kita akan membunuh mereka. Teriak orang tua itu. Dia memiliki kekuatan lapisan ke-7 Kaisar Roh Kudus, jadi ketika dia berteriak, banyak murid Tiantai mengerang kesakitan. Lin Feng bersembunyi di kerumunan dan mendengus dingin. Dia melepaskan beberapa utas energi lapisan Kaisar kelima dan membuat lelaki tua itu mengerang kesakitan. Rasanya seperti dia telah kehilangan harapan hidup ratusan tahun. Wajahnya menjadi sangat pucat. Pria tua itu menatap kerumunan raksasa, tidak mengerti. Dia yakin bahwa seseorang sekuat pemimpin universitas mereka ada di kerumunan. Mungkinkah ada kaisar ilahi lain di benua 9 awan? Memikirkannya, lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam dan berusaha terlihat normal lagi. Mu Chen tidak mengerti mengapa orang tua itu tiba-tiba memucat seperti itu. Universitas Naga Capital ingin menghancurkan patung Lin Feng, dan sebagai murid dan guru Lin Feng, dia tidak bisa membiarkan itu. Penggerutu lama, kamu tak tahu malu. Dari mana kamu berasal? Kamu ingin menyatukan benua 9 awan dan menghancurkan patung pemimpin kita. Kamu pikir kamu ini siapa? Teriak Mu Chen dengan marah. Banyak murid Tiantai yang berteriak mendukung. Lin Feng bersembunyi di kerumunan para murid Tiantai akan menyebabkan masalah. Lin Feng sangat senang dan lega. Tidak peduli apa yang terjadi di benua 9 awan, murid-murid Tiantai tidak berubah. Muridnya yang hebat, atau guru rahasianya, Kaisar Xi, juga tidak berubah. Ketika orang tua itu mendengar Mu Chen menghinanya, dia marah. Dia berteriak dengan marah, tutup mulut. Apapun yang terjadi, hari ini, kami akan menghancurkan patung kamu.
Kawan-kawan, serang! Teriak orang tua itu, melambaikan tangan ke depan. Seketika, 20 tua-tua melompat ke arah patung setinggi 10.000 meter. Jika seseorang berani mendekat, aku akan menghancurkan mereka. Teriak Mu Chen menantang. Dia melompat di depan para penggarap kuat dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-7. Dia hanya memiliki kekuatan atas lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9. Beberapa hari lagi dan dia akan menerobos ke lapisan Kaisar Setengah Tuhan. Tetapi bahkan dengan kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9, dia tidak dapat bersaing dengan 20 Kaisar Roh Kudus dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-7 dan ke-8. Para murid yang merupakan Kaisar Suci tingkat tinggi tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali, mereka sama sekali tidak berguna. Hanya ada 4 atau 5 orang yang berhasil menembus lapisan Kaisar Roh Kudus di Tiantai. Mereka tidak bisa bersaing dengan grup seperti Dragon Capital University. Tapi tidak ada yang merasa ingin menyerah. Kami siap mati untuk melindungi patung dan sumpah kehormatan kami untuk Tiantai. Kami siap mati untuk melindungi patung dan sumpah kehormatan kami untuk Tiantai. Kami siap mati untuk melindungi patung dan sumpah kehormatan kami untuk Tiantai. Teriak ribuan murid Tiantai bersamaan. Suara mereka membuat tanah bergetar. Lin Feng merasa sangat antusias ketika mendengar itu, darahnya mendidih. Dia tiba-tiba memiliki perasaan tertentu. Dia berlatih kultivasi iblis, dan tiba-tiba, dia merasa haus darah. Dia ingin membunuh seseorang. Rasanya seperti itu bertentangan dengan keinginannya sendiri, meskipun. Namun, para tetua itu ingin menghancurkan patungnya, dia tidak punya alasan untuk tidak menyerang. Itu agama, bisik Huo. Mata indahnya berbinar, dia mengagumi Lin Feng lebih dan lebih. Haha, penguasa, omong kosong, mungkin mayat penguasa kamu sudah tergeletak di jalan di kota besar, haha. Petik 2. Kamu harus berjanji setia kepada pemimpin kita sebagai gantinya. Dia akan dengan senang hati merekrut semua murid Tiantai. Petik 2. Memang, pemimpin kita mencintai para jenius. Jika kamu memutuskan untuk bergabung dengan kami, aku dapat menjamin kamu bahwa kamu akan menjadi sangat kuat. Petik 2. Orang-orang Tiantai bodoh. Kami akan menghancurkan patung itu hari ini. Tapi mungkin besok, pemimpin kita akan datang dengan asisten untuk menghancurkanmu, ejek si tetua dengan pakaian hitam mengejek. Dia tampak bangga dan sombong, membenci para petani Tiantai. Ketika Lin Feng melihat itu, ia menjadi lebih marah. Serang sekarang, para tetua, kata tetua dengan pakaian hitam, tersenyum dengan angkuh. Ke-20 tua-tua semua memandang kerumunan dengan mengejek. Semua tua-tua bangkit di udara lagi dan terbang menuju patung setinggi 10.000 meter lagi. Ekspresi Mu Chen berubah drastis. Dia berteriak dengan marah dan berubah menjadi seberkas cahaya tajam, menyerbu para sesepuh. Pada saat yang sama, beberapa Kaisar Roh Kudus Tiantai juga menyerang. Mereka tidak bisa membiarkan musuh mereka menghancurkan patung itu. Mu Chen tahu bahwa dia mungkin tidak bisa melindungi patung itu. Lin Feng, aku, murid rekan besarmu, maaf, bisik Mu Chen mendesah dengan sedih. Dia terbiasa dipanggil, Great Fellow Disciple, oleh semua orang. Ketika Lin Feng mendengar Mu Chen menghela nafas dengan sedih, dia mendapat kesan bahwa hatinya akan meledak. Dia juga mengambil napas dalam-dalam dan membuat keputusan. Dia berkata kepada Huo Wu dan Lin Zetian, ayo serang. Baiklah, setuju kedua orang itu. 3 orang melompat keluar dari kerumunan pada saat bersamaan. Kemudian, mereka terbang menuju patung itu dengan kecepatan luar biasa. Kerumunan bahkan tidak bisa mengikuti mereka dengan mata mereka. Tetua dengan pakaian hitam bahkan tidak punya waktu untuk melihat sesuatu ketika dia merasakan sesuatu terbang melewatinya, menangkapnya, dan menyeretnya seperti anjing. Coba dan hancurkan patung itu, kata Lin Feng dingin. Suaranya melengking. Rasanya seperti pedang sedingin es dan tajam di hati lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu mendengar suara jahat dan suram, dia ketakutan. Siapa kamu? Tanya pria tua itu. Dia panik, dan tidak terlihat merendahkan lagi. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa, dia hanya berkata kepada Huo Wu dan Zetian, bunuh semuanya. 553, Subscribe Penatua. Slash. Suara daging yang dipotong dan terkoyak menyebar di udara. Mu Chen dan yang lainnya heran. Siapa yang datang untuk membantu mereka? Musuh mereka tampak begitu mudah bagi para pendatang baru untuk membunuh. Di mata ketiga orang itu, musuh mereka tampaknya tidak kuat sama sekali. Mereka bisa membunuh musuh-musuh itu seperti anjing biasa. Dalam waktu kurang dari 3 detik, ke-20 kaisar yang saleh itu mati. Bahkan jiwa yang hancur pun ditinggalkan. Darah mengalir di tanah. Mu Chen di udara, tercengang. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lin Feng masih memegang penatua dengan pakaian hitam. Dia memaksanya untuk menonton sesepuhnya dibantai. Dia menjadi sangat pucat ketika melihat itu. Tidak, the leader, isaknya. Fu Surong, kan? Bahkan jika kamu tidak menyebutkannya, aku akan pergi dan menemukannya. Tapi sekarang, kamu bisa membawa aku kepadanya sendiri, kan? Lin Feng tidak menunggu dia menyelesaikan kalimatnya, memotongnya.
Lin Feng memelototinya dengan layu. Orang tua itu putus asa. Dia akhirnya mengerti bahwa dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung. Lin Feng bahkan berani menyebutkan pemimpin mereka tanpa rasa takut, dia tidak bisa menjadi lemah. "Siapa kamu?" tanya penatua dengan pakaian hitam. Aku adalah orang dari patung itu, Lin Feng." Lin Feng tersenyum dingin. Dia mengangkat tangan kirinya dan melepas topengnya. Tiba-tiba, tidak ada yang berani berbicara lagi. Banyak orang tersentak. "Dia kembali, penguasa kita kembali." Petik 2. "Haha, kami akan melihat apakah ada yang berani menyinggung kami lagi. Penguasa kita kembali." Petik 2. Universitas Naga Capital, goyang. "Penguasa kami akan menghancurkanmu." Haha. Kesunyian tidak berlangsung lama. Dengan sangat cepat, semua murid Tiantai berlutut dan membuka lengan mereka. Mata mereka basah oleh air mata. Lelaki tua berpakaian hitam itu begitu ketakutan hingga pingsan. Lin Feng tersenyum dingin dan membuang potongan sampah tua itu, dan dia jatuh ke tanah. Mu Chen kembali ke akal sehatnya dan menatap Lin Feng. Dia heran, dan tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, semua yang dia katakan adalah, "Kamu kembali, bagus." Mu Chen memikirkan 1 juta hal pada saat yang sama, tapi hanya itu yang berhasil dia katakan. "Lin Feng kembali, itu bagus untuk Tiantai." "Rekan-rekan murid, lihat, itu pemimpin kita, Lin Feng yang heroik," teriak Mu Chen dengan tegas. Semua murid Tiantai memandang Lin Feng dengan takjub dan kagum. Akhirnya, pahlawan mereka ada di depan mereka. Semua murid lama dan baru Tiantai semuanya tercengang. Lin Feng merasa sangat antusias juga. Dia tidak merasakan energi ini dalam waktu yang sangat lama. Orang-orang menyembahnya, ia telah menjadi agama. Lin Feng tiba-tiba mengerti bahwa apapun yang terjadi, tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak peduli apa yang Fu Surong lakukan, dia akan selalu menjadi penguasa benua 9 awan, dewa mereka. "Tuan, Tuan, berkati kami, Tuan." Seorang murid berteriak pertama, dan kemudian semua murid lainnya berteriak pada saat yang sama dan memanggil penguasa mereka. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Dia harus mengambil tindakan dengan cepat. Musuh mereka datang untuk mempermalukan mereka di pintu mereka, bagaimana bisa Lin Feng menerimanya? Mereka menyembahnya. Bagaimana dia bisa membiarkan patung 10.000 meter itu dihancurkan? Bagaimana bisa seorang penguasa mengecewakan rakyatnya? "Murid rekan hebat, suruh semua orang bubar. Temukan beberapa murid heroik dan minta mereka ikut aku ke Universitas Naga Capital. Kami akan memberi mereka hadiah besar, karena mereka datang ke sini untuk memberi kami hadiah besar juga." Petik 2. Lin Feng tersenyum dengan dingin. Rambut Mu Chen berbulu. Lin Feng telah banyak berubah. Mu Chen tidak bisa membayangkan seberapa kuat Lin Feng telah menjadi. Tapi dia masih sangat senang. Semakin kuat Lin Feng menjadi, semakin Tiantai bisa berharap. Mu Chen juga merasa bangga menjadi bagian dari lingkaran Lin Feng. Tapi Lin Feng ingin memberikan hadiah, kembali ke universitas. Mu Chen agak gugup dan mengerutkan kening. "Little Lin Feng, luangkan waktumu, jangan bertindak ceroboh." "Oh, kenapa?" tanya Lin Feng. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Mu Chen dengan meluangkan waktu. Mu Chen memiliki semua murid Tiantai bubar. Para murid mau pergi. Beberapa dari mereka hanya bersembunyi di balik pilar untuk mengintip Lin Feng. Lin Feng bisa melihat mereka dengan kesadaran salehnya, tapi dia tidak memaksa mereka untuk pergi. Ketika Mu Chen melihat semua murid pergi, dia tampak sangat khawatir dan berkata, "Little Lin Feng, Universitas Modal Naga penuh dengan orang-orang berbakat bersembunyi, aku takut." "Haha, baiklah, siswa yang luar biasa, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu takut aku tidak bisa mengalahkan mereka?" tanya Lin Feng, tertawa dan memotong Mu Chen. Mu Chen tidak mengerti, mengapa Lin Feng tertawa. Fu Surong telah menciptakan Universitas Modal Naga di benua itu, yang berarti dia cukup kuat untuk melakukannya. Dia telah merencanakan segalanya, jadi Mu Chen sangat khawatir. "Little Lin Feng, mungkinkah itu?" tanya Mu Chen. Dia tidak berani menyelesaikan kalimatnya. Lin Feng tersenyum dan mengangguk, "Memang, aku tahu orang yang menciptakan Universitas Modal Naga. Aku tidak hanya mengenalnya secara pribadi, tetapi aku juga berjuang melawannya." Petik 2. "Bagaimana hasilnya?" tanya Mu Chen. Dia penasaran. Lin Feng tersenyum jijik. Mu Chen bisa mengerti apa artinya itu, tetapi dia ingin mendengar apa yang sebenarnya terjadi. "Dia kalah, aku menang. Aku sangat menindasnya," kata Lin Feng dengan tegas. Mu Chen mengangguk. Dia akhirnya tahu mengapa Lin Feng tertawa. Dia tidak perlu gugup. "Ayo pergi, Great Fellow Disciple, aku akan berkunjung ke pemimpin Universitas Modal Naga." Lin Feng tampak muram ketika dia mengatakan akan pergi dan mengunjungi musuh-musuh mereka. Dia menundukkan kepalanya dan memandangi sesepuh itu dengan pakaian hitam, lalu menyuruh Lin Zetian untuk mengambil sesepuh itu dan membawanya ke dia. "Paman," kata Lin Zetian kepada Mu Chen, dengan hormat melepas topengnya. Dia tidak memanggil Mu Chen Ancestor karena Mu Chen suka dianggap sebagai salah satu Lin Feng dan murid-murid sesama, bukan guru mereka. "Baiklah,
Baiklah, kata Mu Chen bahagia. Lin Zetian kembali ke benua sembilan awan, apakah yang lain juga kembali? Dan di atas itu, sehebat Zetian. Setelah itu, Lin Feng membawa Mu Chen, beberapa murid heroik, Penatua, Kaisar Roh Kudus dan Kaisar Suci tingkat tinggi ke Universitas Modal Naga. Lin Zetian dan Huo Wu mengikuti secara alami. Lin Zetian masih memegang yang lebih tua dengan pakaian hitam. Universitas Naga Capital telah dibangun di dekat wilayah Universitas Champion. Ada 4 istana dengan kun raksasa di tengahnya. Kun itu saling berhubungan, sebuah konsep asli. Di depan 4 istana adalah batu besar, diukir dengan Dragon Capital University di atasnya. Kata-katanya berisi tajam yang mematikan, tampaknya siap untuk membunuh siapapun. Lin Feng mengerti bahwa Fu Surong telah menulis kata-kata itu sendiri, karena mengandung kinya. Pergi dan panggil pemimpinmu. Lin Feng dan yang lainnya berdiri di atas 4 istana di langit. Lin Zetian melemparkan pria tua yang sedang dipegangnya. Orang tua itu sangat pucat, dan tidak berani bertindak sombong lagi. Yang bisa dia lakukan adalah menggunakan keahlian khusus untuk menghubungi Fu Surong. Fu Surong telah mengirim 20 Kaisar Roh Kudus dan mereka semua mati dalam sekejap mata. Dia telah melihat semua jimat pecah tiba-tiba dan mengerti sesuatu yang salah sedang terjadi. Pada saat itu, Penatua Utama menghubunginya dan apa yang dia khawatirkan sedang terjadi. Dia mengerti bahwa situasinya kritis. Tapi tidak ada hal buruk yang bisa terjadi di benua sembilan awan, pikirnya. Fu Surong berpikir selama beberapa menit, lalu keluar dari istana utama dan terbang menuju kun tempat keempat istana berada. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia tiba di atas kun dan melihat Lin Feng. Lin Feng tampak tenang dan tenang. Ekspresi Fu Surong berubah. Dia tetap berhati-hati dan tampak bingung juga. Tetapi pada akhirnya, dia tersenyum lebar dan berkata, di sini kita bertemu lagi. 554, subscribe Penatua. Di sini kita bertemu lagi. Lin Feng juga tersenyum. Mu Chen memandang mereka berdua. Meskipun mereka tersenyum, suasananya semakin menindas. Keduanya jelas tidak saling menyukai. Mereka adalah bola mata ke bola mata, pikir Mu Chen. Aku tidak mengira kamu akan kembali, kata Fu Surong, senyumnya dingin. Aku juga tidak berpikir kamu akan datang ke duniaku, jawab Lin Feng. Dia terdengar dingin dan terpisah. Sejak aku datang ke sini, ini bukan duniamu lagi. Paling tidak, kamu bukan satu-satunya penguasa lagi, jawab Fu Surong dengan mengejek. Dia menggoyangkan jarinya dengan jijik. Apakah menurut kamu itu mungkin? Kata Lin Feng. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Matanya tampak lebih dingin dan lebih dingin. Fu Surong tak kenal takut. Haha, bagaimana menurutmu? Aku datang ke sini 3 tahun lalu dan mendirikan Universitas Modal Naga. Tata dunia baru dimulai ketika aku datang. Aku membongkar Universitas Champion. Aku juga menginvasi dinasti Qitian. Bagaimana dengan Tiantai? Kata Fu Surong perlahan, tersenyum mengejek. Lalu dia berkata dengan dingin, jika kamu kembali besok, Tiantai sudah akan menghilang. Karena itu, benua 9 awan bukan milikmu lagi, apakah kamu bahkan memiliki sesuatu yang akrab tersisa di benua? Kata Fu Surong, tersenyum mencemooh. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tersenyum jijik. Memang, benua telah banyak berubah. Universitas Juara telah menghilang, tempat suci dinasti Qitian telah diserang oleh Fu Surong, dan jika dia kembali lagi nanti, Tiantai akan menghilang. Tapi itu hanya salah satu kemungkinan. Setidaknya, Lin Feng kembali sekarang. Rencana Fu Surong tidak akan berfungsi lagi. Kamu ingin bermain, aku akan bermain dengan kamu. Kata Lin Feng acuh tak acuh. Dia memandang sesepuh dengan pakaian hitam. Suasana semakin dingin. Lin Feng berkata, mereka yang terlibat dalam plot yang bertujuan untuk menghancurkan patung aku harus mati. Lin Feng, apakah kamu yakin ingin membunuh orang hari ini? Kata Fu Surong, ketika dia melihat mata Lin Feng dipenuhi dengan pembunuhan. Dia akan membunuh yang lebih tua dengan pakaian hitam. Dia adalah seorang tetua dari naga kapital dinasti-dinasti, setelah semua. Dia telah membawanya ke benua 9 awan untuk membantunya. Bagaimana dia bisa menjelaskan kematian tetua ke dinasti naga ibu kota naga? Fu Surong sangat marah, akankah Lin Feng berani seseorang membunuh orang-orangnya di depannya? Sombong sekali. Tapi Lin Feng tidak menjawab. Dia baru saja bertindak. Tangannya berubah menjadi pisau tajam dan darah menyembur. Ketika orang-orang mengangkat kepala mereka, itu tampak seperti awan yang ternoda oleh darah. Lin Feng, beraninya kamu, teriak Fu Surong, menatap sesepuh dengan pakaian hitam yang baru saja dipenggal Lin Feng. Dia mengepalkan tangannya, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia akan meledak. Namun, Lin Feng tidak memperhatikan Fu Surong. Dia baru saja melirik Universitas Modal Naga, keempat istana itu indah, jadi. Uap, Lin Feng melompat dan menendang kepala tua itu. Kekuatan di kakinya mencapai 1 juta jin. Kepala menabrak bagian atas istana. Semua orang mengerti bahwa Lin Feng telah menendang kepala tetua ke puncak istana untuk mempermalukan Universitas Modal Naga. Mata Fu Surong memerah. Dia masih khawatir,
jadi dia tidak berani menyerang. Lin Feng tidak peduli. Dia benar-benar berharap Fu Surong akan menyerang karena Lin Feng ingin memberinya pelajaran yang baik. Lin Feng, aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi hari ini. Sumpah Fu Surong, mengambil napas dalam-dalam setelah lama. Lin Feng tersenyum mengejek, sudah kubilang, karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Kamu tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi hari ini. Apakah kamu pikir aku akan melakukannya? Justru karena alasan inilah aku akan bermain dengan kamu, Lin Feng menyeringai jahat. Fu Surong tampak muram. Lin Feng berbalik dan berkata kepada Mu Chen sambil tersenyum, haha, great fellow disciple, ayo pergi. Kita harus pergi dan beristirahat. Petik 2. Baiklah, kata Mu Chen. Dia masih gemetaran. Tiantai telah takut dengan Universitas Modal Naga untuk sementara waktu, tapi sekarang Lin Feng telah kembali dan mempermalukan mereka. Mu Chen menghela nafas. Karena Lin Feng telah pergi ke dunia besar, dia mungkin telah bertemu banyak orang sekuat Fu Surong. Mungkin tujuan Lin Feng bukan untuk menjadi seperti orang-orang itu, tetapi bahkan lebih kuat, pikir Mu Chen. Sebenarnya, itulah masalahnya. Tujuan Lin Feng bukan lagi orang-orang itu. Dia ingin menjadi pembudidaya terkuat di benua dewa. Dia ingin menjadi lebih kuat dari para pembudidaya tua terkuat di benua itu. Tapi Lin Feng tahu bahwa dia tidak bisa membidik terlalu tinggi terlalu cepat. Pertama, dia harus mengalahkan orang-orang muda terkuat di benua itu. Dia harus terus naik perlahan. Dia harus membuat semua orang takut padanya, terutama orang-orang seperti Bai Qi dan para jenius muda lainnya. Tunggu dan kamu akan lihat. Suatu hari, aku akan menjadi satu-satunya penguasa benua 9 awan. Aku akan menunjukkan padanya aku jauh lebih baik darimu. Teriak Fu Surong dengan galak, menatap punggung Lin Feng. Dia mengepalkan tinjunya cukup keras untuk membuat mereka bergerak. Suaminya, dia ada di sini, kata suara lembut dan lembut seorang wanita. Yan Ransue muncul, rambutnya yang hitam pekat tergantung di pundaknya, mengenakan rok batu giok biru yang indah. Yan Ransue tiba di sebelah Fu Surong dan menatap ke kejauhan di mana Lin Feng dan yang lainnya telah menghilang. Ketika Fu Surong melihat Yan Ransue, tiba-tiba dia merasa jauh lebih baik. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk, memang, dia datang dan sekarang dia pergi lagi. Yan Ransue mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Fu Surong bertanya, apakah kamu sedih? Suamiku, aku mencintaimu dan hanya dirimu. Aku tidak akan pernah mencintai orang lain. Lin Feng, dia, kata Yan Ransue, lalu dia tersenyum getir, Lin Feng hanyalah seorang musafir yang lewat dalam hidupku, tidak lebih. Petik 2. Aku percaya padamu, Little Sue, Fu Surong tersenyum. Ketika dia melihat betapa dia mencintainya, dia bahkan lebih bertekad untuk mengalahkan Lin Feng. Dia ingin Lin Feng menderita kekalahan telak. Dia ingin menunjukkan kepada Ye Renlei bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat, bahwa dia telah memilih yang lebih kuat. Jika ada yang berani mencoba dan menghentikannya, dia akan menghancurkan mereka. 555, subscribe Penatua. Little Lin Feng, seberapa kuat kamu sekarang? Tanya Mu Chen. Mereka berada di ruang pertemuan Tiantai. Beberapa tetua Tiantai berdiri di sana, semua menatap Lin Feng. Lin Feng tahu bahwa Mu Chen tidak suka bertengkar tentang semak belukar, ia berterus terang. Lin Feng menjawab, lapisan Kaisar Gadli kelima. Fu Surong memiliki kekuatan di puncak lapisan Kaisar Gadli kelima. Petik 2. Tidak heran dia sangat berhati-hati. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Ketika kamu tidak ada di sini, Fu Surong adalah pembudidaya terkuat dari benua 9 awan. Tidak ada yang berani menyinggung dia. Dia awalnya berencana untuk menunggu semuanya berubah sepenuhnya di benua 9 awan, dan kemudian dia akan menghancurkan Tiantai secara menyeluruh. Petik 2. Tapi dia gagal begitu dekat dengan tujuannya, karena kamu kembali, dan merusak rencananya, kata Mu Chen, tersenyum lebar. Dia sama sekali tidak khawatir. Lin Feng telah kembali dan begitu kuat, mereka tidak perlu khawatir lagi. Lin Feng bahkan bisa dengan mudah bersaing dengan Fu Surong. Mu Chen sangat senang. Ketika Lin Feng melakukan sesuatu, dia jarang gagal. Kamu bisa pergi, kata Mu Chen kepada para tetua di ruang rapat. Orang-orang tua itu tidak ingin pergi, tetapi mereka tetap mengangguk dan bersiap untuk pergi. Jangan pergi dulu. Ini adalah pil darah, kalian semua, ambil masing-masing. Mungkin kamu akan menerobos ke atas lapisan Kaisar Roh Kudus dengan mereka, kata Lin Feng kepada orang-orang tua sambil mengambil pil darah dari cincinnya. Dia memberi mereka kepada orang-orang tua. Para tetua tercengang. Mereka tidak bisa mempercayainya. Pil-pil kecil itu dapat membantu mereka menerobos ke puncak lapisan Kaisar Roh Kudus. Lin Feng tidak berbohong, jadi mereka percaya padanya, menangkup dada tinju mereka dan mengangguk bahagia sebelum meninggalkan ruang rapat. Mereka semua tampak sangat gembira. Mu Chen menyaksikan orang-orang tua pergi dan kemudian dia memandang Lin Feng. Little Lin Feng, kita punya pil di sini, tapi pil macam apa yang dapat membantu seorang pembudidaya menerobos ke bagian paling atas lapisan Kaisar Roh Kudus?
Mu Chen menyadari bahwa Lin Feng memiliki banyak hal misterius dan menarik sejak dia kembali dari dunia besar. Lin Feng tahu bahwa Great Fellow muridnya akan menanyakan pertanyaan seperti itu padanya. Jadi Lin Feng menceritakan semuanya secara rinci. Lin Feng tidak bisa memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi dengan Xuan Yuan, tetapi ia berada di benua Sembilan Awan, yang merupakan dunia yang sama sekali berbeda dari benua dewa. Karena Mu Chen dekat dengannya, Lin Feng memberitahunya segalanya. Mu Chen tercengang. Pil-pil darah kecil itu ternyata sangat kuat, mereka dengan luar biasa dapat membantu para pembudidaya menerobos ke puncak lapisan Kaisar Roh Kudus. Lin Feng telah menyiapkan 50 pil darah untuk murid dan tetua Tiantai. Setelah mengambil mereka, dalam 3 hari, 50 pembudidaya akan menerobos ke puncak lapisan Kaisar Roh Kudus. Tentu saja, para pembudidaya yang sudah memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus atas akan menembus ke lapisan Kaisar Iblis Ilahi. Lin Feng memberitahu Mu Chen segalanya dan menugaskannya tugas mendistribusikan pil darah kepada para murid dan tetua yang paling terkemuka. Mengenai Mu Chen, Lin Feng memberinya 3 pil darah dan benih kaisar yang saleh. Dengan begitu, Mu Chen pasti bisa menerobos ke lapisan kaisar yang saleh dengan cepat. Mu Chen bermimpi menjadi kaisar yang saleh. Dia ingin menjadi kaisar yang saleh dan menghancurkan Fu Surong. Dia tahu betapa menakutkan penyusup itu. Setelah Lin Feng menyortir semuanya, dia pergi ke belakang gunung. Leluhur Sitian dan leluhur Xuan Tian tinggal di sana. Kedua leluhur ingin menantang Fu Surong saat itu. Mereka bahkan belum melihatnya sebelum dia mengalahkan mereka. Sekarang, Universitas Champion telah dibongkar. Kedua leluhur itu terasa seperti penjahat. Mereka tidak bahagia, tetapi mereka tidak punya pilihan karena mereka menganggap Fu Surong penguasa baru benua Sembilan Awan. Di sana, tanya Lin Feng. Mu Chen menunjuk ke gubuk sederhana. Sulit membayangkan bahwa leluhur Sitian dan leluhur Xuan Tian tinggal di sana. Betapa menyedihkan. Masuk, aku akan menunggumu di luar, kata Mu Chen. Lin Feng perlahan berjalan ke pondok dan memasukinya. Di dalam cukup gelap. Pada malam hari, bagian dalamnya mungkin hitam pekat. Siapa? Tanya leluhur Xuan Tian ketika Lin Feng masuk. Tiba-tiba dia membuka matanya dan menatap Lin Feng dengan dingin. Ketika dia melihat siapa orang itu, dia berkedip. Setelah beberapa detik, dia menyadari itu benar-benar Lin Feng. Leluhur Sitian dan leluhur Xuan Tian keduanya tercengang. Lin Feng, kan? Apakah itu kamu? Tanya leluhur Xuan Tian, gemetaran setelah waktu yang lama. Lin Feng mengangguk dan berkata, ini aku, Lin Feng. Aku kembali, leluhur. Petik 2. Baiklah, baiklah, bagus. Bagus, kata leluhur Xuan Tian dan leluhur Sitian. Wajah mereka menunjukkan emosi yang langka, mata mereka berlinangan air mata. Mereka berdua menangis, tak bisa berkata-kata. Mereka meletakkan tangan mereka di depan wajah mereka, takut Lin Feng akan mengolok-olok mereka. Tapi bagaimana bisa Lin Feng mengolok-olok dua leluhur? Tanpa kedua lelaki tua itu, dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Leluhur, aku tidak layak. Maafkan aku seharusnya kembali lebih awal, kata Lin Feng. Dia merasa bersalah dan menundukkan kepalanya. Dia tidak merasa layak menjadi penguasa benua Sembilan Awan. Jangan katakan itu. Batuk, kata leluhur Xuan Tian, tersenyum ramah dan menggelengkan kepalanya. Wajahnya tiba-tiba memucat dan dia batuk. Kinya lemah. Ekspresi Lin Feng tiba-tiba berubah. Dia tampak khawatir dan bertanya, leluhur, apa yang salah? Aku sudah merasa seperti ini sejak kami pergi menemui Fu Surong untuk bernegosiasi, desah leluhur Xuan Tian, tersenyum kecut. Namun, dia tidak tampak bahagia. Ketika kami pergi untuk bernegosiasi, mereka memukuli kami dan kami akhirnya terluka parah. Kemudian Universitas Champion dibongkar, kata leluhur Sitian. Dia sangat marah. Namun, itu tidak berguna, bahkan jika dia sangat marah, lalu apa? Dia lemah, dan orang-orang lemah tidak bisa berkata apa-apa. Ketika Lin Feng mendengar dua leluhur, dia mengerti lebih baik apa yang telah terjadi. Universitas Champion telah dibongkar dan mereka tidak dapat melakukan apa-apa tentang itu. Kalau tidak, musuh mereka akan benar-benar menghancurkannya dan anggota-anggotanya. Karena itu, kedua leluhur sepakat untuk membongkar universitas. Berpikir tentang itu, Lin Feng punya ide. Karena Universitas Champion telah dibongkar, tetapi tidak dihancurkan, mengapa tidak membuat universitas baru? Leluhur, aku datang ke sini dengan sebuah rencana. Aku akan membuat universitas baru, dan aku harap kamu akan setuju untuk meninggalkan tempat terpencil ini, kata Lin Feng, sambil menarik napas dalam-dalam. Dia terlihat sangat serius. Tiba-tiba, suasana di pondok menjadi menindas. Kedua leluhur menatapnya dengan mata dan mulut terbuka. Mereka tidak tahu harus berkata apa, mereka berdua tercengang. Tetapi di atas semua, mereka khawatir tentang Lin Feng. Tapi, Lin Feng, Fu Surong begitu kuat, aku takut dia. Terima kasih sudah subscribe Penatua.